Ya, nah karena kebetulan hari ini hari spesial, Hari Film Nasional, kita juga mau bikin konten yang spesial juga. Dan hari ini tidak seperti biasanya kita akan masuk ke seri roundtable. Sebetulnya karena harusnya bulat nih mejanya tapi jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, gue mau kenalin teman-teman. Kita kehadiran sudah ada Mas Bayu, Mas Bayu. Gue manggilnya Bayu ya. Mas Gilang, ada Gilang Bayu, kemudian ada Rofi Nasution. Berarti ini yang keberapa nih, Vi? Yang keempat ya? Tiga ya. Ketiga ya. Ada Kang Dani Rahman, welcome Kang. Selamat datang. Ada Idan Firdaus. Dan ada Irfan Aulia. Oke. Iya ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Alhamdulillah kalau gitu. Baik. Baik. Oke, hari ini sengaja gue undang teman-teman ke sini sebenarnya mau ngomongin soal, yang pertama mungkin ngomongin soal kesibukan teman-teman lah ya. Sebagai, gue nggak tahu teman-teman sebetulnya kalau di profesi atau di pekerjaan sebenarnya role-nya apa sih, pekerjaannya apa sih, apakah stay sebagai sutradara atau apa? Ya mungkin sekarang teman-teman bisa coba sedikit cerita lah apa belakangan ini lagi ngegarap apa, lagi kerjain apa gitu. Mungkin mulai dari siapa dulu nih? Dari Pak Tunjuk. Dari Oke, dari Kang Dani dulu lah ya. Oke, boleh. Enggak. Oke. Cek. Cek. Oke. Ya. Gimana Kang? Ya, hari ini lagi ngerjain apa Kang? Sibuk apa sekarang? Kalau sekarang sih lagi sibuk nulis aja sih, nulis cerita sebetulnya untuk OTT sih sebetulnya. Oh, nulis naskah. Nulis naskah. Oke. Untuk OTT apa tuh? Kalau saya klik film yang punya ini Falcon. Falcon Pictures. Wah mantap. Karena sebelumnya kan sebetulnya saya asisten sutradara. Cuman karena udah pensiun jadi asisten sutradara dan gak ada syutingan, ya udah jadi penulis aja. Oh, jadi alasannya karena nggak ada kerjaan, ya, karena gak ada kerjaan jadi nulis gitu ya. Mending nulis aja. Okay. Tapi kalau kerjaan sutradara ada, maksudnya ngedirect apa? Kalau sutradara gitu? lebih ke ini ya, project-kan kayak company profile kayak gitu. Oh. Itu lebih ke ngedirect kreatifnya. Kreatif. Oh, kreatif director mungkin kreatif ya. Director. Mungkin beberapa sih ada film pendek, cuman belum dirilis aja sih. Oke. Siap. Terus yang lain mungkin teman-teman mau cerita kesibukannya Pak ya. Ini kita sebelum ngebahas topik-topik yang rada berat nih ya. Sekarang yang santai-santai dulu lah. Mungkin teman-teman pengen tahu juga kalian sebenarnya lagi sibuk apa sih gitu. Mungkin dari Idan boleh, Mangga? Tes, ya. Kalau kesibukan sih sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih. Nggak sibuk-sibuk. Ya, tapi sebenarnya kalau yang mau dikerjain sih ada. Jadi nanti sebenarnya aku lagi develop web series sih. Oh, web series. Ya, web series horor. Kan kebetulan juga aku lagi pengen nge-branding horor aku gitu. Terus horor kamu gimana horor? Ya, terus nggak ada film yang bisa dinikmatin di publik gitu ya, di YouTube gitu. Nah makanya sekarang lagi pengen nyobain web series gitu. Karena film pendek juga ya udahlah, mau nyoba dulu yang lain bentuk ya, lain gitu. Format yang lain ya, gitu ya. Lain. Oke. Tapi ini akan jadi yang pertama ataukah sebetulnya sebelumnya udah bikin web series atau kalau web series ya pernah, tapi ini sebutin ya. Ya ada sih pernah film web series Islami gitu. Oh, luar biasa. Jadi hijrah ya dari Islami ke horor gitu. Ya, dari sekte ke sekte lain. Oke. Selanjutnya mungkin ke Kak Irfan dulu mungkin sebelum ke yang lain. Oke, kalau aku mungkin kesibukannya ya mungkin sehari-harinya seperti biasa aja sih di kantor. Terus emang di kantor juga profesinya memang sebagai posisinya director. Tapi kalau di sistem yang lebih besarnya emang kreatif director juga sih. Jadi ya sama juga sih kayak Dani tadi kayak ngurusin beberapa project terus kreatifnya ke arahin mana gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi lebih posisinya lebih ke kreatif director. Kreatif gitu director ya. Walaupun nanti di lapangan juga ada beberapa project yang emang saya yang direct juga gitu. Oh gitu. Oke. Tapi garapnya garap film kah atau iklan atau? Untuk sementara ini sih lebih banyaknya memang iklan sih kebanyakan kalau saya sih.
Iklan, kebanyakan iklan. Terus terakhir baru banget kemarin ngerjain virtual konser gitu di Jakarta. Virtual konser, wah keren ini. Gitu, itu juga Boleh. ngedirect kayak gitu. Jadi ya namanya struggle lah, harus bisa ngapain kali ya. Ngapain aja gitu. di kondisi sekarang gitu ya. Iya betul. Oke. Gitu Tapi sih. ada ada pernah dapat proyekan yang mungkin film gitu? Oke, Film iklan ya? ada mungkin ya film, bentuknya mungkin film tapi memang dia masih di bawah brand gitu. Jadi kayak misalkan ada brand tertentu yang pengen dibikinin short film untuk Ramadan gitu. Oke, itu beberapa. Biasanya kalau tiap Ramadan itu pasti bentuknya kebanyakan yang kita kerjain tuh short film gitu. Short film gitu ya. Tapi sebenarnya. ada brandnya Ada gitu brandnya ya. gitu sebenarnya. Menarik tuh. Gitu. Karena dibayarin ya bikin filmnya. Bener. Ya. Tapi ya kita nggak bisa terlalu bebas juga sih sebenarnya. Jadi ada beberapa biasanya kalau film yang personal kan pasti pertanyaan dan masalahnya yang kita yang bikin sendiri kan. Iya. Ini tuh permasalahannya tuh ada di brandnya. Jadi kita harus menjawab apa yang dipersoalkan oleh brandnya. Iya. Gitu. Jadi jadi nyelesain masalah orang lah ya. Iya gitu. Oke. Siap. Thank you. Nah sekarang lanjut ke Rofi. Lu perlu gak sih? Perlu gak? Oke Rofi. Ini yang sibuk banget nih kayaknya. Gimana Rofi? Lu lagi sibuk apa nih sekarang nih? Kalau saya sibuknya lagi menjadi wibu. Oh jadi ya gua tahu banget nih. Seru banget nonton anime ternyata. Oh iya Menambah dong. wawasan sinematografi. Jangan bilang lu gak nonton One Piece, gak lihat One Piece. Belum. Wah lu harus tuh. Gimana? Ya selebihnya kemarin baru rilis video klip kemarin kan ada 2 video klip yang baru dirilis. Iya. Baru ya lagi develop film yang lain aja sama lagi fokus jual film sebenarnya. Jual film, oh ya. Oke nih teman-teman. Gue sekalian nih, Lagi fokus jual karena film. ada pesan sponsor dari Sinemora. Jadi teman-teman kalau yang mau tahu filmnya Rofi, ini bakal tayang tanggal 8 April nanti di CGV, private screening ya, special screening. Jadi kalau mau teman-teman nonton langsung pesan karena tiketnya udah tinggal berapa lagi Vi? 30 lagi. 30 lagi. Belum apa-apa udah promosi aja ya. Iya dong. Namanya jualan. Namanya juga jualan. Numpang bisnis. Oke, kemarin rilis ini ya, video klip bareng Amigdala ya? Ya cuman bukan sebagai director. Oh bukan sebagai director. Director juga sih tapi director of fotografi. Oke. Siap. Gerdilian ya. Mantap. Oke, nah ini satu lagi nih, ini yang spesial nih, hari ini gue undang ke sini. Ada Kang Gilang Wahyu. Enggak, Kang, lagi sibuk apa? Kalau keseharian ya kerja sih ya, di salah satu instansi lah kerja gitu. Selain itu emang sibuk ngurus ada startup-startupan lah ya, startupan yang saya garap sama teman-teman gitu ya. Kebetulan jadi kreatif director juga, jadi director juga di situ. Oh gitu. Oke. Sama namatin Naruto. Ini Naruto yang mana nih? Naruto yang di Netflix. Di Netflix. Kan ada 2 ya sekarang ya Narutonya. Oke. Tapi Kak Gilang startupnya ini kerjanya ngoding atau apa? Enggak sih, jadi bukan, ya? Lebih ke sebenarnya PH kecil-kecilan juga sama lebih ke branding sih, sosial media agensi kayak gitu. Oke, namanya apa tuh kalau boleh tahu tuh? Asik promo. Enggak apa-apa. Pan tadi mah itu promo, orang promo. Namanya Kurva. Kurva ID. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau brandingan bisa ke Kak Gilang ya. Oke. Nanti di belakang boleh? Siap. Oke. Sip. Oke, jadi ternyata artinya teman-teman tetap tepuk tangan dong. Iya, jangan lupa ya. Artinya tetap ada kesibukan ya walaupun dalam kondisi yang sedang ya tidak menentu inilah gitu ya. Tapi alhamdulillah. Yang penting dapur ngebul ya. Oke. Nah, ini gua mau sedikit sebetulnya melontarkan bukan isu sih ya, tapi lebih pemantik diskusi saja lah gitu ya. Soal sutradara nih. Sudut pandang lu soal sutradara di era sekarang lah gitu ya. Ada yang bilang, disebut sutradara kalau lu bikin film panjang misalnya atau film fiksi misalnya gitu ya. Atau mungkin ada bentuk-bentuk lain tapi tetap bisa disebut sebagai sutradara gitu. Nah, gue mau dengar pandangan kalian sih soal itu. Maka silakan siapa dulu yang mau. Jadi ini karena ini jadi bukan jadi persoalan tapi jadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas sih. Sebenarnya sutradara itu makhluk seperti apa sih dan apakah dia selalu diasosiasikan dengan film gitu ya? Ataukah TikTok misalnya apa nggak boleh disebut sutradara misalnya gitu ya? Nah ini mungkin teman-teman mulai dari siapa? Dari Idan mungkin atau dari Rofi?
Tadi Kagi? Dari Irfan. Boleh Mangga, silakan. Oke, kalau secara struktural mungkin dan secara bahasa juga karena namanya director, menurut saya sih definisinya adalah orang yang memang mengarahkan sebenarnya. Mau itu dalam bentuknya, karena kalau perusahaan pun sebenarnya ada jabatan director juga sebenarnya kan. Itu adalah orang yang memang mengarahkan arah perusahaannya gitu. Cuma kalau kita balik lagi ke konteks film, director itu mungkin yang dimaksud director adalah orang yang bisa mengarahkan si bentuk filmnya seperti apa gitu. Jadi kalau saya sih melihat definisi itu nggak terbatas pada project-project yang dikerjain sih. Iya. Kayak misalkan lu kalau mau jadi director lu harus ngerjain film panjang gitu. Film panjang. Nah saya gitu. sih kadang nggak ngelihat sejauh itu sih. Iya. Walaupun mungkin buat beberapa orang mungkin itu matter, tapi buat saya sih mungkin cukup dia misalkan ada satu project ngerjain video makanan gitu dan dia yang mengarahkan kayaknya sudutnya dari sini dan itu menurut saya udah cukup disebut dengan director gitu. Gitu. Dengan konteksnya aja yang sebenarnya nanti akan beda-beda aja sebenarnya. Tapi dalam tugasnya dan dalam jabatannya ketika dia sudah mengarahkan bentuk keseluruhannya ya dari segala aspeknya itu disebut director. Menurut saya sih seperti itu. Iya. Karena kan sutradara itu kayak prestisius banget gitu ya. Jadi kayak, betul. Wah lu siapa lu misalnya gitu ya. Ada stigma-stigma seperti itu. Tapi di era sekarang tuh form visual tuh sudah sangat, konten tuh ya umumnya itu udah sangat beragam gitu ya. Iya. Artinya si sutradara ini bisa ada di mana aja gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi mungkin? Rofi kayaknya tuh lagi udah mikir kan? Yang kedua. Oh ini dari umur. Berdasarkan umur ini. Sebenarnya kalau sutradara apa gitu ya, bingung oke nya sebenarnya karena sekarang mah udah banyak apa ya, udah ngeblur lah sutradara teh kumaha gitunya. Jadi sebenarnya banyak orang yang bikin film di YouTube kayak gimana udah bisa jadi di bionya sutradara kayak gitu kan. Jadi sebenarnya klaim-klaim sutradara teh jadi sedikit abu-abu gitu Pak untuk saat ini. Meskipun ada asosiasi-asosiasi tertentu yang Pak boleh nggak saya masuk ikut asosiasi ini? Belum, kalau belum bikin film panjang. Wah, nah kayak gitu kan maksudnya. Sementara banyak orang yang udah bikin konten-konten misalkan di YouTube, apakah itu sutradara? Menurut tadi kata Irfan, sebenarnya mah kalau orang yang bisa menggambarkan sebuah cerita yang akhirnya menerjemahkan itu ke dalam sebuah audio dan visual gitu. Ya kalau kata saya mah udah bisa sudah disebut bisa dengan dibilang sutradara gitu. Meskipun nanti bagus dan tidak, panjang dan pendek itu tergantung konsep kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan sutradara sekarang mah udah banyak ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa jadi sutradara, bikin apapun kalau misalkan bisa menerjemahkan tulisan ke dalam sebuah visual itu udah bisa sutradara menurut saya. Iya. Gitu. Jadi maksudnya nanti kalau anak kita minta, Pak saya mau jadi sutradara, udah aja bikin TikTok tuh, udah jadi bisa jadi sutradara. Nah, jadi nggak harus belajar. Itu sih masih abu-abunya, masih. Karena kalau sekarang orang-orang yang bikin konten di YouTube atau bikin konten di YouTube atau konten di Instagram, apa bisa nerjemahin misalkan tulisan-tulisannya Ropi ke dalam sebuah film pendek kayak gitu kan belum tentu ya. Karena mungkin penerjemahan sutradara di sini adalah film gitu ya, yang dimana dia harus bisa ngisi satu shot tulisan menjadi sebuah shot yang ada isi gitu. Ada isinya. Ada gitu isi. ya. Itu sih sebenarnya gitu. Jadi ada fungsi penerjemah lah ya, visual, jadi teks ke visual gitu ya. Kalau itu sudah bisa dilakukan sesuai dengan si teksnya tadi gitu ya, baru mungkin disebut sutradara lah ya gitu. Tapi tadi ada mengecampingkan soal formnya ya, mau itu film pendek, film panjang gitu ya. Oke, mungkin dari Rofi dan yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Oke. Cek. Masuk ya? Iya ya. Memastikan biar enggak ini ya. Oke, sebenarnya kalau ngomongin sutradara, sebenarnya gara-gara sekarang tuh udah era digital ya. Maksudnya kayak sekarang buat film itu juga udah jadi gampang banget gitu. Terus banyak orang yang klaim kalau dia sutradara gitu. Padahal nggak tahu sebenarnya apa yang dia kerjain gitu. Walaupun sebenarnya kayak yang kata Irfan tadi sebenarnya ya sekarang sutradara itu memang udah banyak formnya gitu. Entah emang dia fokusnya adalah sutradara film panjang kah, sutradara TikTok kah, sutradara YouTube kah, atau sutradara film pendek, sutradara musik atau dan yang lainnya lah gitu. Cuman mungkin kalau yang saya lihat sebenarnya dari lingkungan gitu, apalagi kayak banyak anak-anak baru di perfilman,
entah kenapa mereka selalu menganggap sutradara adalah orang yang wah banget lah gitu, kayak Iya. dewanya gitu. Terus kayak misalnya syuting dia nyuruh-nyuruh atau apalah gitu. Sebenarnya kayak belum apa ya, belum tahu bagaimana sebenarnya rules-nya gitu. Iya. Terus satu lagi apa ya, mungkin kalau yang aku perhatikan mungkin aku bisa bilang dia adalah sutradara mungkin karena dia punya statement sih. Maksudnya dia memang punya statement dalam berkarya gitu, yang membuat statement itu tuh bisa berjalan dari awal dia berkarya sampai terus-terusan gitu. Kan sebenarnya juga banyak orang yang hilang-hilangan kan. Misalnya Iya. pas kuliah dia sutradara tapi nanti pas sudah beres kuliah ternyata dia nggak di situ lagi gitu. Karena mungkin biasanya dia mungkin nggak punya statement yang bisa dibawakan lah gitu. Iya. Mungkin itu sih yang aku perhatikan ketika melihat mana sutradara yang betulan sutradara atau sutradara yang hanya melabelkan dirinya sutradara Iya, gitu. ya atau kaleng-kalengan ini kan. Enggak ya. Gitu Iya, sih. iya. Oke. Jadi ada gagasan mungkin, gagasan statement gitu ya. Oke. Itu menarik. Karena memang iya, gue juga ngerasa sih kalau memang orang menilai film tuh beda-beda ya. Dia menganggap film sebagai apa gitu. Tapi biasanya kalau yang mereka punya sesuatu, punya statement tuh beda lah hasilnya gitu ya. Karyanya juga beda gitu ya. Dia punya why, dia punya alasan kenapa harus bikin konten ini gitu ya. Walaupun sederhana tapi karena ada isinya jadi something lah gitu ya. Oke, ada yang mau nanggapin lagi? Rofi lagi. Idan mungkin atau Kang Dan? Paling apa ya, kayak kalau aku ngelihat yang sekarang tuh kalau sutradara kayaknya harus resah gitu. Apa-apa kan kalau bikin film tuh Oh iya. ini berangkat dari keresahan saya gitu. Oke. Kayak sutradara tuh harus resah terus habis itu Iya, betul. kayak apa ya? Nggak bersyukur gitu, kufur nikmat gitulah. Kubur nikmat. Iya, Iya. nggak pernah gitu bikin film ini berangkat dari rasa syukur saya gitu. Jadi Oh iya. itu kan lebih keren gitu daripada dari rasa resah gitu kan. Oh, iya. Udah keseringan gitu. Oke. Ya Benar. gitu doang sih. Iya, benar. Kayak aneh aja. Iya. Jadi ya itu bahkan di workshop sering tuh ya. Oh jadi filmmaker lu dapat ide dari mana? Dari keresahan Dari dong. keresahan, Gitu ya. ya ampun keren Bener, gitu kenapa kan. nggak dari rasa syukur bener? Iya. Atau dari ketakutan apa misalnya gitu Iya, ya. makanya sutradara tuh kufur nikmat. Kufur nikmat. Resah terus orang. Iya. Oke, Kang Dani mungkin ada yang mau soal itu tadi ya. Nambahin sedikit sih, dulu ada cerita, ada dosen saya di seni rupa, dia tuh ditanya kenapa gak sholat, alasannya tuh karena dia pengen selalu resah gitu. Jadi biar terus berkarya. Aduh luar biasa. Ini kebanyakan aja sih. banget ya. Kalau menurut saya sih untuk untuk yang ini menyambung tadi bahasan tentang director ya. Kalau menurut saya sih lebih kepada dia tuh harus bisa dikatakan sebagai seorang director, dia punya visi sih sebetulnya. Punya visi dan bisa memilih orang yang tepat dan bisa menggerakkan untuk mewujudkan visi itu. Cukup dua itu aja udah menurut saya dia director berarti. Iya. Kadang ada yang visi yang benar-benar Langit ketinggian banget ya. tapi dia gak bisa menggerakkan kru-krunya anger gitu maksudnya tuh. Betul. Itu sih dari saya. Oke. Jadi ada visi itu dia. Tapi ada beberapa kata kunci yang kalau di wrap up jadi menarik nih ya. Tadi soal tidak melihat form gitu ya. Kemudian ngomongin soal statement atau apa disebutnya gagasan gitu ya. Terus ada yang kufur nikmat, menarik ini. Dan tadi ya karena sholat ya. Waduh ini. Tapi teman-teman jangan menyalahartikan ya. Ini kan hanya kiasannya Kang Dani saja gitu. Oke. Menarik. Nah, boleh nggak sedikit cerita teman-teman soal kalian approach ngedirect itu kayak gimana sih gitu. Misalnya ya gue langsung fokus ke short lah, misalnya short film lah gitu ya. Teman-teman approachingnya kalau directing itu kayak gimana sih? Apakah misal gitu, gue harus terlibat di penulisan misalnya. Oh gue akan fokus ke gagasannya misalnya. Atau mungkin teman-teman punya starting point gitu ya untuk memulai tugas seorang director gitu untuk ngegarap sebuah film pendek misalnya. Teman-teman punya approach sendiri nggak? Gua yakin pasti beda-beda nih. Gue pengen tahu aja sih. Coba dulu. Rofi dulu boleh. Iya, yang paling produktif ya. Sebenarnya
karena apa ya? Karena dulu awal berkarya film itu nggak yang apa ya, nggak yang ramean gitu. Maksudnya memang betul-betul otodidak kan. Makanya dulu tuh aku sempat mikir kayaknya ketika ingin menjadi sutradara kayaknya memang kita tuh harus bisa nguasain semua lini gitu. Walaupun nggak menguasai banget tapi sekedar tahu lah gitu. Misalnya mungkin kalau lighting tahu lah low-key sama high-key perbedaan apa gitu. Cuman nggak harus nyolok lampu juga gitu. Intinya tahu lah gitu. Maksudnya kalau terus terang. ya maksudnya intinya mungkin apa ya, ketika menjadi sutradara ya pasti kita harus tahu apa ya, harus mengetahui lah bagaimana job desk apa ya istilahnya kru kita gitu dan apa yang mau kita kerjakan kan gitu. Baru maksudnya dengan kita tahu itu menjadi kunci ketika kita nanti nge-brief apa ya teman-teman yang berkolaborasi sama kita. Kan memang bikin film itu memang semangatnya memang kolektif kan. Cuman kan nggak semua orang kayaknya bisa menyalurkan pikiran dia yang aneh itu ke semua apa ya, semua departemen gitu kan. Makanya sebenarnya ketika belajar menjadi sutradara itu sih waktu itu yang aku pelajarin gitu, bagaimana bisa menguasain semuanya dan bisa mentranslate itu ke teman-teman yang lain gitu, biar mereka apa ya, biar si visi itu saling sama lah gitu. Dan kalau aku pribadi ketika directing sebenarnya memang ada fokus yang selalu aku coba ulangin dan mungkin itu diulangin atau mungkin ada penambahan hal-hal baru gitu. Misalnya ya mungkin karena basicnya aku juga anak desain kan, makanya aku selalu bermain dengan misalnya secara directing itu memang selalu dengan bentuk. Walaupun mungkin kalau ngomongin film pendek, karena film pendek itu dikitan kan, makanya kayak nulis pasti nulis sendiri gitu. Dan sebelumnya juga kadang-kadang kalau ngurusin film, kadang-kadang suka ngurusin sendiri, ngurusin konsumsi bla-blanya gitu lah. Makanya ya itu sebenarnya jadi momen belajar aja sih bagaimana menjadi sutradara untuk yang lainnya gitu. Tapi lu buka callingan jadi PU enggak ya? Itu cuma konsumsi. Nah tapi gue pernah dengar lu di beberapa wawancara lah ya gitu ya, di TV-TV nasional gitu. Lu bilang lu suka melihat itu dari lokasi dulu, nah gitu, karena itu kan salah satu pendekatan approaching ya. Itu gimana? Kenapa gitu maksudnya? Kenapa? Soalnya apa ya? Mungkin aku selalu berpikir nyawa film itu memang lokasi sih. Maksudnya ketika memang lokasinya bagus, mau itu diambil dari shot manapun pasti jadi tetap bagus gitu. Makanya ya apa ya? Kan mungkin kita tinggal di Bandung gitu kan. Maksudnya Bandung itu punya, kalau kita mau main-main ke tempat alam juga dekat gitu kan. Makanya dulu memang berpikir kalau misalnya waktu masih kuliah kalau nggak bisa buat film yang terlalu mahal-mahal banget, dia syutingnya outdoor gitu. Makanya kayak nyari lokasi yang gratisan tapi udah enak dipandang mata, ya udah, makanya itu jadi pilihan utama gitu. Biar ya sebenarnya selalu berdamai dengan antara budget sama konsep sih. Budget dan konsep. Iya, gitu ya. Maksudnya bagaimana itu menyesuaikan. Kan memang tugas sutradara juga membuat film itu apa ya? Emang kelihatan believable kan, bukan kelihatan kurang budget jadinya. Budget, iya. Itu yang aku pelajarin terus gitu. Iya. Terus dari karya lu mana yang dari lokasi dulu tuh? Ada nggak? Yang mana? Contohnya mungkin kalau film pendek Sweetness Satan. Itu dari lokasi. Baru yang terakhir yang sama Kemenparekraf Numalipir, itu kan aku pernah datang ke hotel itu. Dan setahun setelah aku datang ke hotel itu, aku approaching ide tentang hotel itu baru keterima gitu untuk dibuatin filmnya gitu. Tapi itu dari lokasi ya, dari lokasi. Inspirasinya. Oke, menarik. Oke, mungkin yang lain, Kak Gilang atau Kak Gilang, boleh? Kalau saya, karena berangkatnya dari dokumenter ya Pak ya, dari dokumenter saya mungkin pertama belajar film langsung set ke dokumenter. Jadi setiap pengen bikin film saya selalu cari, kalau tadi bahasanya Idan mah gelisah, kalau saya cari isu apa ya yang menarik gitu, isu apa yang lagi rame yang emang saya suka gitu. Bukan yang rame tapi saya nggak suka, saya biarin gitu. Jadi yang saya suka terus saya angkat ke dalam sebuah film, itu gitu. Jadi karena dari situ sih, dari isu dulu berangkat, akhirnya saya angkat ke dalam dokumenter sejauh ini sih, sebanyak dokumenter. Nah kalau untuk saat di lapangan karena berangkat dari dokumenter, banyaknya kalau saya syuting tuh nggak pernah banyak orang, paling 1 orang, saya sendiri, mulai riset, produser, nulis, semua sampai editing offline. Online saya serahin ke orang lain karena liar. Tapi ada kepikiran mau bikin fiksi nggak? Sempat saya bikin fiksi, itu pun berangkat dari isu ya dan kegelisahan saya, karena saya sering jalan-jalan dulu, suka jalan, terus sering naik angkot, kayaknya isu ini menarik ya, saya bikin fiksi gitu. Jadi sempat juga bikin fiksi gitu. Gitu sih. Enaknya saya berangkat dari dokumenter, akhirnya saya tahu semua basic yang ada di film lah kasarnya. Kamera harus kayak gimana gitu, penggunaan kamera, audio harus kayak gimana, yang akhirnya
di saat saya jadi director, saya bukan jadi director yang otoriter gitu. Karena saya tahu susahnya jadi kameramen, saya tahu susahnya di soundman kayak gimana. Jadi sok lah kayak gimana kayak gitu. Sok. Jadi ada dua arah lah, enggak urang hayang kieu nya hayang top angle geus pokoknya kumaha gitu. bisa. Udah bisa gitu. Kayak gitu. Nggak kayak gitu sih. Termasuk ke pemain gitu karena saya pernah fiksi. Kalau ke pemain saya berangkatnya karena saya sebelum ke film teater dulu gitu. Jadi saya selalu sok kamu punya naskah saya kayak gini, terjemahin dong dengan gerak kamu, dengan isi dari naskahnya dengan apa ya? Saya selalu nekanin yuk pakai inner yuk gitu. Jadi selalu dari dalam baru keluar gitu dengan gerakan yang kamu maksud dari si naskah itu gitu sih. Jadi termasuk terbuka juga ya dengan kemungkinan dia improve gitu ya. Iya, saya sangat ingin menjadi director yang dua arah aja gitu dengan kru-kru lain, nggak mau yang otoriter nunjuk harus gitu. Gitu sih. Berarti Kak Gilang juga ini ya, artinya writer director ya. Betul nggak? Jadi maksudnya kan ada sutradara yang tidak menulis, tapi ada juga yang dia hanya bisa menulis hanya bisa mendirect tulisannya sendiri gitu ya, atau dua-duanya gitu. Kan ada istilah writer director gitu. Sejauh ini saya produser, writer, director. Riset gitu ya. Semua ya. Hampir semua sih. Iya. Gitu, tapi gini, kan kalau berangkatnya dari dokumenter tuh biasanya aspek observatifnya tuh kencang banget gitu ya. Karena namanya dokumenter kan harus ini mendalami subjeknya gitu. Nah, itu kepake enggak ketika ke fiksi misalnya gitu? Sangat kepake Pak, sangat kepake. Nah kepakainya ya saat itu karena dokumenter saya nggak pernah mau ngusik subjek saya gitu. Apa yang kalau kamu harus mengerjakan itu ya kerjain aja gitu. Kamu harus ke kanan ya ke kanan aja gitu. Ke kiri ya ke kiri aja. Nah itu di saat di fiksi yang kamu rasain di naskah ini sok weh gerakin gitu. Di saat tidak pas baru saya arahin. Kayak gitu. Jadi saya nggak mau kamu harus ke kanan karena saya maunya ke kanan. Tapi dia nggak bisa, saya nggak bisa ke kanan. Yang saya rasain tuh nggak ke kanan gitu, ke kiri kayak gitu sih. Jadi bahkan di tahap itu tetap kasih kesempatan buat dia ini ya. Karena ada juga director yang ada 34 derajat ya miringnya gitu ya. Kan ada yang kayak gitu ya, precise banget. Tapi kalau Kak Gilang nggak gitu ya. Oke. Siap. Oke, mungkin ya Kak Irfan atau Idan. Oh ya ke situ. Kang Dani. Kalau seru ya obrolannya ya. Kalau dari saya pribadi sih ketika melihat dari berkaca pada pengalaman gitu, sebelum kita untuk sebagai director harus tahu dulu apa maksudnya ini kita proyeknya pertama dari skalanya, kedua dari goalsnya apa gitu. Karena banyak sekali perbedaan ketika kita misalnya udah lama bikin film di industri, terus tiba-tiba bikin film bareng teman-teman, terus ternyata diaplikasikan di industri dengan bareng teman-teman, udah jadi kacau. Jadi pasti jadi ngaco gitu maksudnya. Gak enak juga kan sama kru gitu. Maksudnya kita, karena kalau di industri sendiri, kalau sebagai director, setiap kali kita datang ke lokasi syuting tinggal bawa badan aja semuanya udah tersedia gitu, kursi, monitor segala macam. Nah ketika sama teman-teman atau komunitas ketika datang kita gak bawa apa-apa ya syuting apa gitu. Maksudnya itu sih lebih paham itu aja sih skalanya sama siapa gitu. Mau yang dibawain ceritanya apa gitu. Karena sebagai seorang director juga perlu memahami itu gitu biar visi yang dia inginkan juga tercapai gitu. Walaupun nggak industri, nggak indie ya sama aja gitu, kita harus tahu gitu medannya. Itu sih. Artinya harus tahu diri lah ya. Ya, tahu diri. Dan jangan sombong. Jangan sombong, betul. Oke. Rajin sholat. Ya istilahnya kan ada quotes lah ya. Being director you don't have to know everything lah gitu ya. Asal kita tahu aja orangnya lu bisa apa. Jadi memanage gitu ya. Oke. Sip. Dan mungkin ada katanya. Sebenarnya nyambung juga sih sama Gilang tadi sama Dani yang soal Gilang kan juga pernah kan katanya ke direct tuh bikin film krunya cuma sedikit gitu kan. Iya. Dan biasanya
sebenarnya aku juga menurut aku setuju sih kalau misalnya director nggak bisa langsung tiba-tiba langsung jadi director gitu, nggak tiba-tiba langsung ngeklaim director. Harusnya dia ngerasain dulu jadi apanya, jadi apa, seenggaknya dia tuh tahu kalau misalnya pas ketika ngedirect, pas dia misalnya ngasih arahan ke DOP gitu, lebih apa ya, feel-nya ada gitu karena kan dia udah pernah jadi DOP gitu. Terus habis itu misalnya ngobrol ke apa ya, ke departemen lain gitu, dan itu kan bisa apa ya, menurut aku lebih ikatannya lebih enak gitu daripada orang yang sama sekali nggak tahu departemen itu tuh Iya. apa gitu. Bahkan ada yang nggak mau tahu juga Iya, gitu ya. bahkan ada yang nggak mau tahu kan. Wah, itu kan Tugas gua kan ini, tugas lu itu, ya nah, udah gitu harusnya ya. sih nggak gitu sih, Iya, apa iya. nggak mesti harus aku kan tugasnya direct aja, nggak gitu sih. Iya. Harusnya ya sama-sama gitu kan, karena kita juga ya bikin film ini kan bukan film ini kan, film ya bareng-bareng lah gitu. Iya. Ya udah lagi kan, ya aku setuju sih kalau misalnya direct tuh nggak apa ya, ya harus seenggaknya dia tuh harus pernah nyobain ini itulah gitu. Karena aku juga kan sebelumnya sebelum jadi mengakui diri sendiri jadi director tuh, aku sebelumnya editor dulu kan, ngedit dulu. Iya. Aku ngedit, terus habis itu apa ya, ya terus habis itu mau coba hal lain gitu, akhirnya kan ke direct, mau nyoba ngedirect. Terus habis itu aku juga kalau misalnya ngedirect juga biasanya sih setiap film yang aku direct juga biasanya aku yang edit juga gitu. Karena apa ya, aku ngerasa ada kepuasan gitu di ngedit gitu. Jadi setiap ngejahit gambar yang udah bareng-bareng kita syuting tuh seru gitu, ada kenikmatan tersendiri gitu. Iya. Dan aku tuh suka di situ, jadi biasanya kalau misalnya apa ya, ya kalau misalnya ada orang lain yang nulis cerita tentang filmnya, terus ngelempar aku sebagai direkturnya, biasanya aku juga yang ngeditnya gitu. Biasanya gitu sih kalau misalnya approaching aku. Jadi biar kejaga lah gitu ya. Iya, lebih kejaga juga kan, karena bayangannya juga biasanya ininya kan lebih kebayangnya lebih cepatnya kan director gitu. Jadi aku biasanya ngerangkap jadi editor juga gitu. Nah, dan gue penasaran dengan apa? Gue nggak tahu ini disebutnya pendekatan atau apa gitu ya. Gue lihat lu punya tadi gagasan soal mencari formula baru dalam karya-karya lu nih ya. Mungkin orang misalnya contohnya beberapa film lu yang mungkin cenderung horor gitu ya, tapi lu nggak pengen horor yang biasa gitu, lu mengklaim ini berbeda gitu. Nah, bisa nggak lu jelasin maksud gua pengen tahu aja sih kenapa gitu, dan apa yang mungkin lu tawarkan, yang mau lu tawarkan sebetulnya gitu. Sebenarnya kalau awalnya sih aku nggak langsung tiba-tiba ke horor sih, karena aku termasuk yang Takut horor. Takut juga. Nonton film horor juga jarang gitu, takut gitu. Terus nggak ada kepikiran dulu tuh nggak ada kepikiran mau bikin film horor gitu. Tapi kalau misalnya dari dulu aku emang gaya bukan apa ya, mungkin emang cenderung suka bikin film bikin visual yang mungkin lebih ke ke arah depresif gitu, ke hal-hal yang soalnya waktu zaman kuliah juga kalau misalnya ada tugas, aku bikin film-filmnya juga film-film yang seputar psikologikal, terus depresif gitulah. Itu terus, karena kesukaan lu aja atau karena lu memang menganggap bahwa manusia punya sisi psikologis yang perlu dieksplor misalnya? Iya, karena aku sebenarnya suka gitu kalau manusia tuh punya sisi gelap gitu. Jadi aku suka sisi gelap. Jadi aku suka gitu nge-explore sisi gelap manusia, karena pasti semua manusia punya sisi gelapnya, dan aku suka nge-expose-nya gitu. Iya. Ngulik-ngulik soal itu gitu ya. Nah, pas ngulik-ngulik itu barulah tahun 2019 itu aku baru nemu formulanya. Akhirnya pas dicari-cari masuknya ke horor. Masuknya ke horor. Iya, jadinya masuknya ke horor. Tapi horor aku tuh mungkin kalau misalnya ditanya bedanya, horor aku jarang pakai setan sih, jadi jarang ada. Nah, ini menarik, ini horor yang nggak pakai setan gitu ya. Oke. Karena kalau kan horor yang kebanyakan orang tahu tuh, horor tuh harus
ya ada setannya gitu atau enggak seenggaknya nonton itu tuh takut gitu. Iya, iya. Karena menurut aku nggak nonton film horor tuh nggak mesti harus misalnya apa ya nonton film horor ada jump scare-nya gitu kaget kan. Iya, iya. Menurut aku tuh horor nggak harus yang jump scare gitu kan. Itu mah kayak nonton ya kayak dikagetin aja. Sebenarnya aku juga nggak suka sih dikagetin. Iya. Makanya jadi kalau misalnya pengen bikin film horor, horornya itu dari cerita tapi bukan dari jump scare-nya ya, Oh, itu oke. bukan dari setannya. Kalau setan kan berarti kan serem kan, mukanya serem. Berarti itu horornya di setannya. Kalau aku Iya, pengennya iya. bikin horor tuh di story-nya gitu, di Iya. suasananya gitu. Makanya aku bikin apa ya mungkin Lu punya sebutan sendiri nggak dengan horor lu ini? Enggak ada. ya kalau sekarang baru nemu ya paling gitu jadi horor atmosfer. Jadi lebih ke suasana aja horornya. Oke. Ya, Iya, jadi iya. ke suasana bukan ke hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang setan gitu sih. Oke. Gitu. Coba kalau gue lihat Kang Dani ini bayangannya bayangan gelapnya ada di sebelah kiri ya. Kalau dari lighting ya. Oke, Irfan sekarang. Nah, ini nih. Oke. Mangga Irfan. Mungkin aku sama juga sih kayak Gilang, kayak Rofi, Hmm. semuanya sih. Mungkin karena ini juga berangkat dari komunitas juga kita direkturnya. Cuman kalau aku memang gak terlalu suka dengan tipe mendirect yang otoriter tadi bahasanya Gilang Iya, gitu. iya. Saya menikmati banget ketika ada pengembangan di lapangan yang akhirnya jadi buah pikir dari diskusi bersama gitu. Oke, oke. Gitu ya. Yang akhirnya jadinya membuat kayaknya saya lebih menikmati ketika saya cuma cukup mendirect bahwa saya pengen scene ini di sini lebih warm gitu. Saya nggak akan mendirect kalau ini harusnya warnanya kuning, enggak. Iya, iya, iya. Istilah saya akan selalu ngomong saya pengen scene ini warnanya warm, kehangatan suasana. Akhirnya semua yang akan menerjemahkan lagi. Oke. Yang akhirnya nanti tinggal didiskusikan dan saya putuskan gitu. Walaupun tetap keputusan ada di saya, tapi saya akan menikmati ketika ide yang saya punya akhirnya berkembang lagi di lapangan dan Iya. menjadi ide-ide lain dan akhirnya saya pilih lagi gitu. Dan itu yang kadang saya ngelihat film saya itu kadang jadinya kayak monumen bersama gitu. Iya, iya, Yang iya. akhirnya ini bukan kerja saya doang tapi ada ide teman-teman juga yang akhirnya membuat film ini jadi melebar dan berkembang daripada ide yang Ide personal gitu Benar, ya. ya kayak Betul, gitu. betul. Oke, oke. Dan selalu ngasih ruang lah gitu ya untuk ada Iya. ide dari yang lain gitu ya. Iya. Karena akhirnya juga pada akhirnya kalau pengalaman saya yang akhirnya saya pelajari bahwa sekarang tuh mungkin director itu persoalannya bukan bagaimana dia mengembangkan idenya gitu. Karena ide menurut saya sih tidak terbatas dan itu sangat bisa dikembangkan sedemikian rupa gitu. Teman permasalahan yang dihadapin director menurut saya adalah bagaimana dia menahan gitu. Menahan Karena sebenarnya persoalan ini pengalaman saya pribadi ya. Saya begitu masuk industrinya, industri perikanan, industri apapun gitu yang akhirnya yang dihadapi itu adalah kita akan berhadapan dengan pihak lain gitu. Oke. Entah itu investor kalau misalkan film personal gitu misalnya. Iya. Ada investor yang akhirnya juga mungkin dia punya ide lagi juga yang akhirnya harus kita tabrakin gitu. Dan akhirnya ya menurut saya sih persoalan itu akhirnya bagaimana si director ini akhirnya bisa menahan supaya si karyanya jadi ideal gitu, tetap ideal. Gitu. Nah tapi ada persoalan nih ya ketika ngomongin soal udah masuk ke praktikal gitu ya. Iya. Misalnya ngomongin soal ada yang bilang diskusi nggak boleh di set gitu, diskusi harus di praproduksi gitu kan. Sedangkan kalau kita diskusi di set tahu sendiri pasti lama ya kan, kemudian ada gontok-gontokan atau bahkan bisa jadi ada improvisasi yang mau nggak mau bikin kepala produser jadi mengkerut gitu kok, aduh nih apalagi nih gitu ya. Nah itu pernah nggak kalian mengalami hal itu dan kalian kayak ada di posisi, waduh gue harus memilih nih gitu kan, ya memberi kebebasan walaupun mungkin secara overall kok jadi lebih keren gitu ya, tapi karena ada limitasi itu jadi ini gimana tuh Pan? Oke, kalau diskusi betul, saya setuju banget kalau diskusi yang sifatnya konseptual itu mungkin harus diselesaikan di praproduksi sebenarnya. Iya. Walaupun yang namanya ngomongin produksi ya, menurut saya mau persiapannya sedemikian rupa di praproduksi, pas begitu di produksi kita akan menghadapi 1-2 faktor X. Iya. Seminimal-minimalnya mungkin cuaca yang memang udah di luar kontrol kita kan. Iya, Misalkan iya. yang tadi kita udah menggambarkan, oh ini akan terang gitu. Akhirnya tiba-tiba jadi mendung gitu. Dan itu sebenarnya ya itu udah akan mungkin terjadi improvisasi di lapangan gitu. Yang akhirnya menurut saya tadi keputusan-keputusan itu harus dilakukan dengan sangat cepat gitu. Makanya akhirnya menurut saya sih saya percaya bahwa director itu harus punya insting yang kuat gitu. Nah, Dia harus punya refleks gitu. Karena kan kita kalau misalnya udah terlatih
seorang atlet kungfu gitu misalkan, dia akan terlatih gitu, begitu ada pukulan dekat sini dia tuh udah tahu akan menghindar gitu. Iya. Nah menurut saya director harus punya jurus-jurus sih. Iya, Ketika iya. dihadapi dengan ini, itu udah nggak boleh diskusi lagi. Itu harus diputuskan saat itu juga dan itu udah bentuknya udah refleks dan nggak bisa dipelajari menurut saya. Betul. Itu yang akhirnya membedakan. Yang tadi Director saya satu, bilang, director menurut saya definisinya bisa sama, tapi gitu konteksnya akan beda gitu. Ketika Rofi yang mengerjakan film A gitu, dengan saya yang mengerjakan film yang A juga yang sama, mungkin akan outputnya akan beda. Iya. Karena itu tadi ada insting-insting yang nggak bisa dipelajari di akademis manapun, yang Betul, dan itu betul. punya dimiliki sama pengalamannya masing-masing. Iya. Gitu. Jadi itu tuh ada dan biasa karena ditempa ya. Betul. Ditempa Benar. dari produksi ke produksi Iya. gitu. Nanti alam bawah sadar itu dia akan menangkap Iya. persoalan-persoalan sebelumnya yang akhirnya diselesaikan dan itu jadi Iya. pelajaran dia berikutnya. Iya. Gitu. Bukan justru lari dan meninggalkan. Enggak, ada gitu yang gitu. Oh jangan. Tidak boleh ya. Gue nanya doang gitu ya. Betul. Tapi menarik. Oh iya benar. jangan. Di ini. Oke, menarik tadi refleks ya. Gue setuju sih ungkapan, maksudnya penggunaan kata refleks. Karena refleks itu kan tidak terduga ya. Merespon gerakan yang tidak terduga. Dan itu sering banget memang kalau di set apalagi gitu ya. Dan seorang director kalau nggak punya refleks, wah itu bisa bahaya. Karena dia jadi tumpuan ya. Ketika ya adalah pasti pengalaman-pengalaman. Dulu waktu pas belajar film juga sama ada yang saudaranya stres, aduh gimana nih gitu ya. Nah itu mungkin dia harus perlu ditempa lagi gitu ya. Oke, gini. Oke, tadi gue mau coba fokus ke sutradara film lah gitu ya. Gue juga nggak tahu nih teman-teman sebenarnya punya misi atau punya mimpi yang sama nggak sih untuk bisa ngedirect film gitu ya. Karena gue nggak tahu setuju apa enggak kalian. Gue sih menganggap bahwa monumennya ada di film layar lebar sih sebagai sebuah form yang paling tinggi lah gitu ya. Karena mungkin dari kerumitannya, kemudian dari kompleksitasnya gitu ya. Menurut teman-teman untuk bisa sampai ke sana jalurnya yang menurut teman-teman possible atau yang mungkin menurut teman-teman cocok nih gitu. Dan yang mungkin bisa share roadmap teman-teman juga nih, gue mau director harus kemana dulu. Nah mungkin teman-teman bisa kasih bocoran lah gitu ya. Wah habis ini gue mau jadi miliarder dulu baru jadi sutradara misalnya kan. Ya who knows kan. Mungkin teman-teman ada punya ini. Rofi karena Rofi kan udah juga sebenarnya film panjang dia baru ngeluarin kemarin. Betul. Nanti mungkin Rofi terakhir lah ya. Oke. Boleh. Coba. Gilang. Kalau berbicara film yang akhirnya ya tadilah kan mainstream banyak orang film kalau jadi sutradara kalau udah film panjang dan di bioskop ya. Iya. Banyak orang bicara jangan ngaku sutradara kalau filmnya belum di bioskop. Di bioskop. Untung saya pernah. Trailer. Oh benar. Film dokumenternya kemarin ya masuk ke dalam Piala Citra ya. Iya. Jadi maksudnya. Benar. Jangan sombong. Iya. Enggak, maksudnya di saat belum ngasih tiket ke rumah, mah nih nonton tiket ke bioskop. Oh mantap. Enggak maksudnya tapi pengen belum sih sebenarnya kalau untuk film layar lebar kayak gimana belum. Tangga yang saya capai untuk jalanin untuk sampai situ sebelumnya saya pernah berpikir bahwa udah lulus kuliah, sekolah film, langsung terjun ke industri. Oke. Industrinya ada di Jakarta nih. Jakarta, oke. Baik mau jadi gulung kabel, mau jadi PU, mau jadi apapun yang penting saya terjun dulu ke industri. Oke. Tahu dulu apa yang harus dikerjain seorang director. Oke. Itu saya lakukan setelah lulus kuliah. Saya liatin. Pas saya terjun ke lapangan, benar kejadian gulung kabel. Wisnya begitu sih ya. Dengan bahasa yang lain kan gulung kabel udah salah kayak gitu. Macem-macem lah gitu, ngeklep dan lain-lain akhirnya. Tapi ada satu yang terus saya perhatiin adalah bagaimana di saat saya terjun ke industri, ke beberapa film, seorang director mentreatment film itu gitu, membuat film itu. Itu yang selalu saya perhatiin gitu. Dua sebenarnya, si director dan DP-nya yang selalu saya perhatiin. Gimana sih dia mentreatment film ini gitu untuk jadi, gitu. Oh si Anu begini, oh si Anu. Itu yang selalu saya pelajarin. Yang saya pelajarin adalah dari kesalahan-kesalahan mereka mentreatment
filmnya. film itu gitu. Oh, saya jangan kayak gini ya. Oh, saya jangan kayak gini ya. Tapi lama kelamaan di saat saya terjun ke industri, anjir, ternyata tekuatnya gitu untuk masuk ke, akhirnya di saat mental belum siap, saya ngomongnya mental ya. Di saat mental belum siap terjun ke industri, akhirnya nama sendiri yang rusak gitu. Belum sampai kepengen jadi director, udah rusak digulung kabel. Oh. Ya kasarnya gitu. bener, Atau bener. udah rusak jadi ngeklep gitu. Karena ya akhirnya gimana orang mau percaya kalau kita bisa mendirect kalau gulung kabel aja udah salah masih gitu salah kasarnya. Gitu ya. Oke. Jadi oh ternyata jalur ini yang belum pas ya di saya gitu. Oke. Belum pas di saya untuk, ya saya ngomongnya mental lah. Mental saya belum siap untuk dikata-katain, untuk Iya. banyak hal lah, banyak hal. Iya, Akhirnya saya pulang ke Bandung dan saya akhirnya memutuskan untuk oh ya udahlah mendingan saya dari nol aja lah gitu. Oke. Kasarnya saya pilih jalur film indie, jalur festival gitu, jalur film pendek yang untuk akhirnya mencapai ke si film bioskop. Oke. Kenapa saya gitu ya, mungkin saya berkaca dari teman-teman yang di luar Bandung lah, mungkin katakan di Jogja yang emang atmosfernya membuat seperti itulah gitu. Iya. Sok buktiin dulu di film-film pendek, buktiin dulu di festival-festival, baru nanti mungkin dilihat sama produser film yang banyak duit lah yang untuk lebar nih sok bikin film gitu. Iya, Itu banyak akhirnya ya udah kenapa daripada saya ngerusak nama masuk ke industri dengan banyak tragedi di dalamnya gitu. Ya udah saya mending bikin karya kecil-kecilan apapun itu yang akhirnya oh nanti produser anak ini udah siap nih untuk bikin film layar lebar. Gitu Artinya sih, jadi pernah masuk coba jalur industri dulu, ya kan, Betul. magang lah istilahnya gitu ya, belajar gitu ya, ikut produksi industri, terus sekarang memilih jalur untuk karya sendiri gitu Ya ya. karena saya udah cobain dua-duanya gitu ya. Ya akhirnya udahlah mending karya sendiri yang untuk membuktikan bahwa saya siap untuk menjadi director kayak gitu. Itu sih, Pak. Oke. Wah, Kang Dani mungkin kebalik ya atau nggak tahu nih, dari industri dulu atau sekarang masih fokus di sana? Kalau saya pribadi sih sebetulnya awal mulanya juga tertarik di dunia film tuh karena karena ada sebuah kesempatan gitu. Dan kebetulan waktu itu ketika di Bandung saya ketemu sama Irfan dan yang lain yang suka sama film, ketemu sama Rofi juga. Nah, untuk jalur saya sendiri untuk bisa untuk jadi seorang director sih yang paling benar tuh sebetulnya nggak ada yang paling benar ya. Maksudnya Yang Kang Dani pilih lah gitu. yang saya pilih juga tadinya saya pikir untuk masuk ke industri itu adalah pertama dengan menjadi asisten sutradara dulu. Asisten sutradara di film industri. Dan kebetulan saya terlibat di beberapa film industri di Bandung dan kebetulan di Bandung, produksinya di Bandung itu sebuah bisa dibilang ini faktor luck lah, keberuntungan gitu maksudnya. Nah, ketika saya jalani itu lama-kelamaan saya merasa terlalu nyaman sih sebetulnya ketika jadi asrada gitu. Karena itu jelas, pertama yang jelas tuh kerjaannya jelas mau ngapain, kedua Invoice-nya. bayarannya jelas. Iya benar. Nah, di situ saya pikir, wah ini kalau saya terusin, saya bakal terus-terusan jadi asrada nih. Iya. Di film tuh di callingnya tuh asrada terus. Iya. Makanya di pandemi kemarin sebetulnya banyak sekali yang nge-calling saya, bukan sombong ya maksudnya. Iya. Tapi Banyak sebagai juga yang saya asrada. call sebagai asrada. Oke. Karena kan secara pribadi saya pengen jadi seorang director gitu maksudnya. Iya. Akhirnya saya pikir seolah-olah mendeklarasi bahwa saya itu pensiun gitu jadi asrada. Akhirnya saya pikir pilih untuk menjadi penulis aja. Maksudnya dengan cara menulis saya lebih dikenal sebagai seorang yang bisa membuat cerita. Dari situ mungkin saya bisa approach ke produser atau apalah. Dan akhirnya mungkin kalaupun nanti cerita-cerita saya yang lagi ditulis sama OTT Klik Film ini tayang, untuk selanjutnya saya menyodorkan diri untuk mendirect cerita saya sendiri, jadi enggak sama orang lain gitu aja sih. Oke. Jadi mungkin seperti itu. Iya, berarti sedari awal memang Kang Dani sudah men-set up mau jadi director gitu ya. Kemudian mencoba jadi asisten sutradara, ternyata malah keenakan gitu ya. Nah sekarang
akhirnya memilih jalur kepenulisan supaya nanti menunggu kesempatan untuk mendirect tulisan sendiri gitu ya. Oke. Karena sebetulnya lebih kepada ini sih, kalau Asrada namanya hilang, kalau penulis masih nempel lah di poster gitu. Iya. Oke. Oke, siapa nih? Masih ada waktu. Tes. Kalau jalan aku mungkin beda sih, kayak beda dari Gilang atau misalnya Dani. Kalau aku begitu lulus emang nggak ke industri sih, jadi emang udah lulus tuh aku udah kayak memantapkan diri ke film aja gitu, ke independen gitu. Independen, iya. Karena kayaknya sih dari zaman kuliah juga aku kayak udah sering dengar gitu, industri itu jahat gitu kan. Jadi takut tuh ya Iya. masuk industri ya. Iya, udah lagi kan hati aku tuh rada rapuh, jadi aku nggak kuat deh di Jakarta juga. Dan aku juga kan pernah juga nyobain magang di sana. Iya. Jadi emang udah inilah bener-bener nggak masuk aja. Jadi malah nggak bener akhirnya, malah nanti takutnya kalau misalnya aku paksain nama aku yang jelek gitu. Iya, bener sih. Jadi mending aku cari jalannya sendiri, yaitu jadi begitu lulus tuh aku langsung genjot produksian aja gitu ya. Produksian aja gitu, bikin kolektifan bareng gitu. Akhirnya sampai sekarang kan masih berjalan gitu. Sinemora kan sebenarnya juga itu bentuk dari kolektifan dulu gitu. Dulu tuh aku nggak aku malah sebenarnya aku belum pernah ngerasain sih ngelamar kerja itu rasanya kayak gimana, kayak ngasih CV terus habis itu ngirim email ke HRD. Aku nggak ngerasain karena emang dari zaman kuliah tuh aku udah emang pengen di independen aja film. Oke. Gitu aja sih. Siap. Oke. Betul. Menciptakan industrinya sendiri mungkin. Gimana? Oke, jadi mungkin ini agak kontroversial, bukan kontroversial ya, tapi mungkin buat seorang sutradara film seharusnya mungkin saya harusnya udah dicoret dari jajaran sutradara film ya sebenarnya. Karena sebenarnya sejujurnya juga saya menemukan keasikan lain gitu dibanding dulu memang saya punya mimpi sih, saya punya keinginan buat bikin film panjang gitu, diputar di bioskop, ditonton banyak orang gitu. Tapi akhirnya saya menikmati keasikan yang lain gitu ketika saya bikin cerita-cerita kecil gitu, terus yang akhirnya jadi iklan brand gitu, terus saya tonton lagi sama teman-teman yang kerja bareng di situ, terus bisa dapat upah dari hasil kerja itu gitu, terus saya menikmati situasi itu gitu, dan akhirnya ya saya memilih jalan yang itu gitu sebenarnya untuk sementara ini. Betul. Jadi ketika ditanya apakah cita-cita dan jalurnya menuju film panjang seperti apa, sejujurnya saya tuh agak meng-shifting cita-cita itu gitu. Karena saya ngelihat juga sekarang platform menonton udah banyak banget, tidak harus di bioskop dan bentuknya pun tidak harus film panjang gitu. Yang akhirnya juga ngerasa kayaknya saya juga perlu beradaptasi dengan situasi itu, yang akhirnya kayaknya cita-cita saya sekarang bukan ke situ sih. Cita-cita saya sih mungkin ya lebih bagaimana caranya saya tetap ada di industri ini aja terus gitu. Sebenarnya ya. Berarti lu tidak mempersoalkan formnya ya, mau film pendek. Tapi kalau ada kesempatan untuk bikin film panjang mau gak sih Pak? Mau ya? Mau aja sebenarnya. Kalau ada yang ngedanain gitu? Kalau ada yang ngedanain mau. Sebenarnya mau. Iya. Berarti kan intinya gimana kesempatan lah ya? Gimana kesempatan? Karena waktu itu sejujurnya juga saya memilih jalur ini pun juga nggak serta-merta begini. Karena saya juga punya pengalaman juga kayak Gilang di industrinya seperti apa. Terus saya ngelihat memang kondisi Bandung seperti apa. Terus bagaimana secara ekosistemnya seperti apa gitu. Walaupun ya akhirnya teman kita juga si Rofi akhirnya bisa berhasil gitu. Menemukan jalannya gitu. Dan mungkin tidak semua orang punya kesempatan itu. Walaupun sebenarnya kesempatan bisa diciptakan. Saya juga percaya itu sih sebenarnya. Mungkin Rofi adalah juga orang yang menciptakan kesempatan itu. Oke. Saya tahu banget bagaimana si Rofi akhirnya menciptakan kesempatan itu ketika teman-temannya juga meragukan, juga ada juga. Saya tahu banget ceritanya gitu. Jadi mungkin sebenarnya kita perlu dengar juga bagaimana si Rofi itu. Nah, ini sekarang ini mungkin lo bisa kasih sedikit lah sampai akhirnya sampai di karya lo yang terakhir nih kan, yang sebelum abis ini kita break dulu, jadi bentar lagi ya, berapa menit lagi?
Langsung aja. Oke, sok. Vi. Oke, mungkin sedikit flashback dikit lah gitu kan. Sebenarnya apa ya? Mungkin aku dari dulu tuh emang nggak pernah apa ya? Misalnya ketika bekerja di kreatif itu emang sebenarnya paling suka dengan membuat konsep gitu. Makanya aku kayak paling nggak suka banget menjadi kalau misalnya di desain apa ya? Kalau arsitek atau desainer gitu drafter lah, hanya mengaplikasikan dari konsep orang lain lah gitu. Iya, iya. Makanya udah dulu ketika masuk film, aku udah kayak mendeklarasikan diri ya, aku harus jadi sutradara karena kan sutradara itu orang yang pemegang konsep keseluruhannya gitu kan. Iya, iya. Cuman mungkin karena aku juga belajar film itu otodidak, makanya aku menyadarin jalannya bakal panjang gitu kan. Makanya aku tuh dari dulu selalu apa ya, masang target sebenarnya, misalnya kayak di film pendek kan aku tonton tuh festival, siapa nih sutradaranya. Misalnya sutradara yang bagus gitu, dan aku selalu masang target suatu saat aku harus bisa satu festival dengan dia gitu. Maksudnya itu untuk jadi award diri sendiri aja, oh ternyata karya aku bisa misalnya satu screening sama dia, berarti aku juga sutradara gitu. Iya, iya, Nah awalnya gitu kan. Yaudah, dan target itu terus aku ciptakan gitu kan. Misalnya target dari awalnya mungkin waktu kuliah buat film pakai uang jajan dikumpul-kumpulin jadilah film. Nah terus aku pasang target kalau bisa ada orang yang suatu saat itu ngasih uang kau untuk bikin film, dan itu ada gitu kan. Terus ada target lagi kayak funding dan bla blanya gitu kan. Nah, cuman dan aku sebenarnya pribadi juga sempat juga masuk ke industri waktu lulus kuliah gitu. Cuman memang waktu itu nggak ketemu sama industri film karena aku juga bukan dari sekolah film kan, makanya nggak tahu jalurnya gimana gitu. Iya, iya. Walaupun dulu Dani sempat nawarin aku jadi asrada apa, Surat Kecil Untuk Tuhan gitu ya. Nah, cuman waktu itu aku memang udah keterima di PH Jakarta tapi yang fokusnya iklan. Cuman waktu itu memang itu jadi momen juga buat aku sih. Maksudnya pingin tahu bagaimana sih bentuk industri film yang lain gitu. Karena kalau bagi orang iklan mungkin mereka lebih suka ngerjain iklan sebenarnya dibandingkan harus ngerjain film panjang gitu. Iya, iya. Wah, ada duitnya gitu. Dan aku juga dan aku sebenarnya juga sempat berpikir karena memang tujuan awalnya adalah pengen jadi versatile filmmaker gitu kan. Maksudnya apa ya, seniman audiovisual yang bisa menempatkan diri di produk apa aja, mau itu musik video kah, mau iklan, mau film, apapun gitulah. Dan memang ketika aku lihat industri film di Indonesia, emang kayak kan sebenarnya orang-orang bikin film itu memang untuk apa ya, menciptakan sebuah feeling yang dia rasakan gitu kan. Misalnya dia entah ada kesenangan atau kegelisahan apa yang ingin dibuat gitu kan, bukan melayanin sebuah bisnis produser atau gimana pun gitu kan. Nah, tapi yang aku lihat di film, ya mereka itu hanya sebagai bekerja sebenarnya di situ. Maksudnya bukan berkarya secara pure gitu kan. Dan bekerjanya betul. Dengan durasi yang lama gitu kan. Kayak misal Gilang sebulan 2 bulan capek gitu. Ya mending ngerjain iklan aja misalnya 1-2 hari. Bayarannya mungkin mirip-mirip lah gitu kan. Nah, makanya salah satu keresahan aku kenapa pada akhirnya aku harus membuat film panjang. Karena aku sebenarnya penasaran gitu. Sama kayak aku bilang tadi, aku tuh selalu masang target gitu. Maksudnya ketika aku melihat orang di luar negeri, anjir orang tuh buat film senang banget rasanya gitu kan. Maksudnya bisa buat film yang suka hati mereka, menciptakan originalitas baru dari cara mereka berkarya dan bla-blanya lah gitu. Nah makanya di film yang pertama ini sebenarnya jadi apa ya, project penasaran lah. Sebenarnya aku bisa gak sih menciptakan apa yang udah aku hasilkan dulu di film pendek, misalnya dari penggayaan atau apapun, itu ada di film panjang gitu. Dan mungkin si cara berkarya itu tuh bisa jadi menjadi bahasa baru lah di perfilman Indonesia sendiri gitu. Dan aku juga penasaran apakah nanti setelah film ini aku bisa mengulangi hal yang sama nggak? Maksudnya bukan hal yang sama secara treatment ya, tapi kebebasan berpikir gitu. Buat film yang selalu ya original aja gitu. Maksudnya ya sama dengan target yang aku lihat dari misalnya dari orang-orang di luar negeri sana gitu. Itu sih yang jadi aku penasaran gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan teman-teman. Menarik nih. Banyak sekali info dan pengalaman teman-teman. Kita break dulu teman-teman. Nanti segmen 2 tidak kalah seru, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ars Media, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Ya benar banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric
Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You ours? Yes, we are. Ya. Cek. Ini di sini ada manusia-manusia purba di sini. Cek. Oke, balik lagi teman-teman di BFC Talk seri roundtable bareng dengan director-director muda Bandung. Oke. Sutradara Bandung nih ya. Oke, sekarang sesi 2 ini kita bakal ngomongin yang tapi mungkin nanti tadi udah di brief ya. Jadi intinya santai lah. Kita ngomongnya yang lebih ngobrolnya yang lebih santai. Dari sesi 2 setelah tadi ngomongin soal sutradara dengan apa ya, dengan profesinya lah gitu ya. Nah, gue pengen nanya soal ini yang dulu lu pernah nulis kan Vania di kuratorialnya SBFF waktu itu ngomongin soal identitas nih. Mungkin ini yang perlu gua lempar dulu nih. Menurut kalian identitas film Bandung yang waktu itu istilahnya gua nggak tahu dipersoalin nggak sih waktu itu ya. Cuman intinya kayak susah lah ngelihat identitas film Bandung tuh yang kayak gimana gitu. Nah, sekarang apakah sudah ada identitasnya? Kalau menurut kalian gimana? Mungkin ini sesi bebas lah ya, sesi bebas berpendapat, mungkin bisa saling juga ngasih pandangan, kritikan juga mungkin. Mulai dari siapa silakan. Ya. Orang pancingan dulu ya nih ya. Iya, boleh. Tadi pancingan dari mana? Iya. Menyambut dulu nih ya. Boleh. Oke, jadi mungkin betul tadi kata Malik, kita waktu itu bikin jadi kuratorial untuk SBFF ya sebenarnya. Dan sebenarnya mungkin ini bukan jadi persoalan saya sendiri, tapi juga mungkin persoalan beberapa pihak juga. Mungkin kayaknya, menurut saya karakter itu bukan hal yang harus dicari sebenarnya. Menurut saya. Iya. Kita tuh ketika ngomongin karakter tuh bukan kayak karakter gua apa ya, cari gitu. Menurut saya sih cara karakter itu bukan harus dicari, tapi harusnya dibaca sih menurut saya ya. Iya. Jadi akhirnya ketika kita punya pandangan itu, ketika menjadikan statement karakter Bandung ini apa, sebenarnya mungkin salah satu cara kita menemukan itu adalah dengan membaca karya-karya kita sebelumnya. Deketin lagi. Oh, tadi nggak ada suaranya. Oke. Ulangi lagi dari awal. Ya gitu, tadi maksud saya adalah karakter itu adalah hal yang harus dibaca gitu sebenarnya. Yang akhirnya juga kuratorial yang waktu itu kita bikin itu adalah hasil pembacaan kita terhadap film-film yang ada saat itu, film-film yang pernah dibuat sebelumnya, dan akhirnya juga secara general melihat kota Bandung itu sendiri seperti apa. Gitu sih sebenarnya. Kita juga ngelihat karya-karya Rofi juga bentuknya juga secara bentuk kok bisa ya ada film yang seperti ini gitu. Itu kayak apa bentuknya? Bentuknya kayak gimana ya? Bentuknya aneh gitu. Ada komedinya, ada nggak tahu arahnya mau kemana sih Rofi ini gitu. Dan itu adanya di Bandung gitu. Iya, bener juga sih. Ya, artinya gimana Bi kalau menurut Bi? Ngomongin identitas. Lagi-lagi ya. Kayaknya tuh memang kayak memang kalau ngomongin identitas tentang film secara spesifik kota emang kayak jadi pembahasan yang nggak pernah akan habis sih sebenarnya. Entah itu dari tahun ke tahun gitulah. Dan itu sempat jadi perbincangan yang lucu juga tuh waktu dulu sempat di di Ganesha Film Festival gitu. Gara-gara ada satu moderator bilang ke filmmaker Bandung teman saya, "Mas, filmnya kok Jogja banget" gitu. Terus berarti kan langsung orang Jogja terkejut gitu. Nah, besoknya pas giliran saya jadi yang jadi pembicara filmnya, orang Jogja balik bertanya, "Emang gimana sih film Bandung?" gitu. Dan jujur saya juga sebenarnya saya nggak begitu tahu sih bagaimana bentuk film spesifik di kota lah, walaupun mungkin kalau kita ngebaca di beberapa kota lain gitu, mungkin mereka kelihatan lah gitu bagaimana
apa ya, si bentuk filmnya sendiri, karena mungkin itu kayak udah jadi turun temurun dari role model mereka sebelumnya gitu. Apalagi saya juga bukan orang asli Bandung kan, karena basically saya juga pendatang. Makanya yang ada di kepala saya dulu dari awal berkarya itu memang prinsipnya yaudah saya berkarya yang universal aja gitu. Maksudnya ketika film ini ditonton dari kota mana, yaudah mereka mungkin menangkap hal yang cerita-cerita yang universal aja bagi mereka yang mungkin entah dekat entah jauh nggak tahu lah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin identitas kota sebenarnya aku juga belum tahu gimana Bandung. Cuman memang waktu apa ya festival yang sebelumnya itu yang waktu ada Santos dan Bandung, memang itu sedikit jadinya jadi membuka wacana baru sih waktu itu. Karena ketika aku melihat film dari Brazil yang kan kita memang tukeran gitu kan. Mungkin kalau aku baca dari kurator Irfan dan Echa, mungkin fokusnya festival ini adalah bagaimana kita apa ya ketika melihat Brazil kita tahu gitu bagaimana suasana geografis dan apa ya permasalahan manusia dan kotanya lah gitu. Dan memang waktu nonton film Brazil itu ketahuan gitu. Kita melihat bagaimana jalanannya, ternyata ada jalanan bolong juga kayak Indonesia juga gitu kan. Cuman selalu perhatikan memang ternyata film-film Bandung yang dipindahkan ke Brazil, maksudnya yang dikirim ke Brazil ternyata malah apa ya jarang menggambarkan bagaimana situasi kota gitu. Nah, makanya aku setelah itu juga aku sebagai filmmaker juga jadi kayak ada stimulus gitu, maksudnya oh anjir aku setelah ini kayak harus mencoba gitu membuat film yang membahas tentang kota. Makanya setelah festival itu aku juga sempat berkolaborasi dengan Echa kayak buat film yang membahas tentang kota walaupun mungkin gak dekat banget gitu. Cuman aku kayak mencari benang merah, mungkin aku bisa membahas tentang kota dari sudut pandang orang asing lah gitu yang bukan kota itu gitu. Kalau dari Dani kira-kira gimana Dan sebagai orang Bandung kan? Kalau dari saya pribadi sih sebetulnya kan pembahasan tentang film Bandung, identitas film Bandung seperti apa itu kan udah dari lama ya, maksudnya masih jadi problematika sampai sekarang gitu. Tapi saya pikir memang susah juga tuh ketika produksi film untuk film ini di Bandung sendiri sedikit sekali untuk diinventarisir sama kuantitasnya sedikit gitu. Karena kan kalau menurut saya pribadi ketika sebuah misalnya kenapa ini bisa disebut tadi ada kok film ini Jogja banget sih. Maksudnya secara tidak sadar mungkin karena secara kuantiti jumlah produksi film Jogja itu lebih banyak daripada Bandung. Jadi orang bisa melihat sering nonton jadi ada kecenderungan gitu maksudnya. Karena saya pikir gaya atau style ya maksudnya dari sebuah kota atau sebuah wilayah atau orang sekelompok orang itu bisa muncul akibat dari kecenderungan yang intens gitu. Jadi terus-terusan di maintenance gitu. Karena selama 10 tahun terakhir saya baru masuk istilahnya aktif di komunitas terus di industri. Bandung itu sendiri belum maksudnya konsisten untuk misalnya tiap tahun tuh ada satu film panjang atau misalnya ada berapa satu tahun 10 film pendek atau apa gitu. Itu belum rada ini jadi ngaclok kalau orang Bandung bilang sih. Tapi kalau dari kuantitas sebetulnya ada aja ya, maksudnya ada banyak cuman mungkin tadi goalnya itu tadi. Nah, ya. Identitasnya tadi gitu ya. Kan ada yang bilang ya tadi idealnya film-film Bandung mungkin bukan karena lokasinya di Bandung terus terus menggambarkan Bandung, tapi ada yang ngomong soal kepekaan kita sebagai apalagi sutradara yang tentunya maksudnya gini ya terlepas dari resah atau enggak tadi ya, tapi kayak ya kayak Echa bilang di tulisannya tuh kayak berarti lu nganggap Bandung tuh kayak baik-baik aja gitu, padahal mungkin nah ini juga kan menurut kalian gimana? Bandung baik-baik aja nggak sih sebetulnya? Dan ada yang mungkin juga perlu diangkat ke dalam film gitu maksudnya. Sebenarnya kalau masalah ngomongin baik-baik aja nggak tahu ya, karena aku juga merasa mungkin karena di Bandung nyaman gitu kan. Cuman sempat tahun 2000, film ini tahun berapa sih? 17 ya? Yang awal 16 ya, maksudnya waktu itu ada satu film judul Awal dibuat Orang Gilang dan situ aku bisa melihat Bandung dari perspektif lain gitu. Maksudnya perspektif itu mungkin dari potret seorang gitu. Mungkin bisa mana ceritakan? Nah, mana anu mana? Tentang baik-baik sajanya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya gini,
Kalau ngomongin identitas film Bandung kayak gimana sebenarnya selalu jadi masalah tadi kan dibahas. Nah, Iya. pertanyaan saya kenapa sih emang harus ya sebuah kota punya identitas film gitu sebenarnya menurut saya kayak gitu. Nah, sebenarnya mah di saat aduh sih eta murag yang Ya, lanjut. Ya. Ada intermezzo. Karena maksudnya awal saya kenal film gitu, sekolah film terus komunitas film selalu jadi masalah Bandung teh filmnya kayak gimana sih kayak gimana. Akhirnya saya nyari ya capek dan nggak dapat gitu. Akhirnya ketemu jawaban juga maksudnya emang harus ya sebuah kota punya identitas film. Dah sebenarnya mah identitas film Bandung mah ya udah kalau misalkan gaya saya, gaya Rofi, gaya kita berlima sangat berbeda kalau dilihat dari sebuah karya ya. Iya. Yaitu warna Bandung, nano-nano, warna-warni dan tidak punya identitas gitu. Emang itu menangnya gitu, udah bae gitu sebenarnya mah. Iya. Malah sebenarnya justru bagus gitu. Kita tuh nggak yang terpaku sama identitas gitu. Jadi kita bisa berkreasi lebih dalam lagi. Beda kan kalau misalnya karya di kotak-kotakan misalnya Jogja filmnya yang seperti ini, terus Bandung yang seperti ini. Kita juga kan udah jelas kan individu tuh pasti beda-beda sendiri kan, beda-beda dan pemikirannya beda dan kesukaannya beda, cara pandangnya beda itu nggak mesti harus satu kota jadi identitas keseluruhan gitu. Jadi emang sebenarnya bagusnya Bandung malah nggak beridentitas yang tidak beridentitas gitu. Jadi identitas Bandung ya begitu gitu. Jadi nggak mesti harus semua satu gaya, semua satu tema atau apapun itu. Iya. Malah justru Bandung yang seperti ini menurut aku lebih bagus gitu buat berkarya gitu. Iya, keren. Betul. Tapi ada fenomena menarik di saat Rofi sering bikin film lah pendek gitu. Iya. Mungkin 1 atau 2 tahun ke belakang ya gitu maksudnya. Banyak bermunculan terutama adik kelas saya lah teman-teman film. Anjing ini naon sih? Filmnya nasi. Pas dilihat nasi juga si Rofi pisan gitu. Yang tadinya saya gelisah gitu nyari identitas film gitu, tapi banyak orang yang akhirnya mencontoh gayanya Rofi, saya jadi sebel gitu maksudnya. Naon sih kudu diturutan gitu maksudnya tuh kayak gitu. Istilahnya keropi-ropian. Keropi-ropian kan banyak. Nggak usah lah kayak gitu maksudnya. Nah, pengkotakan itu akhirnya menjadi tidak perlu di Bandung menurut saya sih akhirnya. Ya udah bikin sesuai, nggak usah kayak Ropi nanti mana kesilap lah gitu. Jadi jika si Ropi ada mau bisa jika gitu. Karena gitu itu sih. datang dari ciri khasnya juga. Betul, gitu ya. Gitu. Dan ini juga sih memang mungkin kalau gua nyebutnya bukan tidak beridentitas, justru identitas Bandung itu yang kayak gitu ya. Karena mungkin kalau dilihat dari stories juga Bandung itu memang bukan tempat yang original sebenarnya, itu tuh kan tempat kayak dulunya kan memang tempat singgah ya enggak sih? Artinya banyak orang yang berdatangan dari mana-mana gitu, dan mungkin ini jadi kayak beragam lah gitu ya. Jadi itulah identitasnya Bandung gitu. Oh, mau nambahin Gilang tadi. Enggak, maksudnya ini sebenarnya biar mungkin nanti generasi-generasi baru itu biar mungkin kalau nonton ini biar kebayang lah dia harus berbuat seperti apa gitu. Iya. Walaupun sebenarnya itu enggak terjadi di aku doang sih, sebenarnya terjadi di Irfan juga. Gimana? Soalnya jujur aku memang melihat semenjak tren Irfan waktu bikin film Modest of Edelweiss tahun berapa itu? 2016 ya. Nah, banyak banget mahasiswa yang mencoba menerapkan gaya sinematografi seperti itulah misalnya gitu, dan seperti itu gitu. Okay. Cuma memang kalau menurut aku kan ngomongin identitas tadi lah, maksudnya udah tahu kota ini emang nggak punya identitas yang kuat gimana film Bandung itu sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya mungkin bagi kalian filmmaker mungkin yang masih baru gitu, ya maksudnya apa yang kami buat sekarang itu sebenarnya bukan contoh yang baik juga sebenarnya. Maksudnya bukan patokan kalau film kami itu dengan cara ini tuh bagus gitu, bukan. Itu sebenarnya memang karena apa yang kami pikirkan aja gitu, apa yang ada di dalam jiwa kami itu yang kami coba gitu kan. Iya. Dan maksudnya ya udah kan coba aja mengeksplor hal yang kalian suka gitu. Walaupun mungkin kalau mau meniru ya nggak apa-apa untuk sekedar coba-coba gitu kan. Tapi bener Van, banyak yang niru. Itu nggak tahu, orang baru tahu. Ya karena kita sebagai pembuat pasti nggak akan tahu gitu. Tapi kan ada yang melihat gitu. Ya aku juga melihat, banyak banget tiba-tiba mencoba sok-sok walaupun dia nggak tahu. Karena aku kenal Irfan kan, maksudnya aku tahu kenapa dia buat seperti itu, dan
cara feelingnya itu beda gitu. Iya. Mungkin orang kan taunya kalau bikin film niru teknis ini bagus nih, tapi dia Nggak tahu. nggak pernah tahu alasan orang kenapa dia bisa berpikir seperti itu gitu. Iya. Dan sebenarnya bahaya Rof ya kalau itu terjadi gitu ya dan terus menerus ya tiba-tiba ada satu yang akhirnya niru yang lain atau misalnya mendekati karyanya yang lain gitu Iya, ya. iya. Yang akhirnya alasan dia untuk membuat film itu lagi jadi tidak kuat sih. Karena Iya. begitu misalkan ada yang isunya sama dengan yang Rofi ambil terus bentuknya sama gitu. Itu terus ngapain dibikin gitu karena Rofi udah buat itu gitu. Harusnya Betul. mungkin secara karir berkreasi, berkarya menurut saya sih harus yang karyanya itu meneruskan sifatnya ya. Iya. Sifatnya meneruskan. Ketika ada satu pendahulu kita udah pernah bikin ini, kita sifatnya harusnya meneruskan gitu sih. Iya. Dan tadi mungkin nambahin juga yang Gilang sih, saya setuju banget sih ketika identitas itu apakah memang harus ada atau Iya. sebenarnya kreator sih menurut saya tugasnya hanya cukup, menurut saya tugas seorang sutradara itu cukup dengan dia menumpahkan aja apa yang jadi keresahan dia selama ini aja gitu. Iya. Tugas apa itu identitasnya Bandung, menurut saya itu adalah tugasnya para pembaca yang lain gitu. Iya. Benar. Gitu. Menurut Oke. saya kalau sutradara dibebankan untuk lo dong bikin dong film yang Bandung banget. Beridentitas gitu ya. Gitu. Itu tugasnya udah berat, terlalu berat menurut saya. Dia sudah bergulat dengan keresahan di dalamnya, tiba-tiba dia harus begitu membuat, tar dulu, tiba-tiba ada yang ngomong nih, Bandungnya mana? Lah, ini gua belum bikin nih. Gitu. Yang akhirnya Iya. cukup memberatkan. Dan karena juga kalau ngomongin identitas yang di kota-kotakan, kita udah melewati masa era modern lah. Di dunia fine art kan udah ada eranya sendiri gitu yang ketika dari tahun sekian sampai tahun sekian itu eranya kubisme, semua karya itu kubisme semua gitu. Iya. Ada lagi eranya impresionisme gitu. Yang akhirnya karya impresionis semua dan itu disebut era modern. Sekarang kan udah eranya kontemporer gitu yang akhirnya everything bisa go lah gitu. Iya. Kayak gitu sih. Mau kayak apa juga ya, go Jadi aja akhirnya gitu. pengkotakan, penggenrean sebenarnya udah menurut saya udah tidak relevan lagi Iya. untuk sekarang kita bahas sebenarnya ya. Ketinggalan zaman lah ya. Betul, gitu. makanya Bandung mungkin larinya emang lebih ke arah situ gitu sebenarnya. Oke. Wah, keren. Jadi selesai lah soal identitas ya. Jadi jangan ada lagi nanti di festival apa nanti ngomong lagi soal identitas, ngomong soal identitas. Tapi kan lu sempat nulis bahwa mungkin identitas itu tidak perlu dicari, itu biarkan proses sendiri gitu ya. Artinya dia akan apa istilahnya berkembang Ya. terus mencari bentuk gitu ya, sampai ya looping aja dia nggak beres-beres. Nah, Ya. karena gini Pak, di saat kita memaksakan untuk membuat sebuah identitas bagi sebuah kota akan berbahaya bagi si individu filmmakernya sendiri gitu. Maksudnya betul, karena betul. di saat anjir orang udah nemu nih Bandung teh misalkan kayak Rofi atau kayak Irfan atau kayak Dani kayak Idan, semua orang ikutin ke sana, tapi dia hatinya nggak ke situ gitu. Iya. Bandungnya terbentuk. Betul. Acan kalem. Bandungnya terbentuk punya identitas gitu. Individunya jadi nggak punya identitas kan, Iya, jadi bahaya. Kita berkarya, kalau saya berkarya untuk ya seneng lah gitunya, orang heula nu seneng gitu. Saya nggak usah terlepas orang lain mau seneng atau tidak, yang penting saya dulu seneng gitu. Akhirnya nanti kalau misalkan orang mau nyenengin orang lain tuh mau nyenengin diri sendiri sih gitu. Iya. Kayak gitu sih Pak. Jadi jangan sampai Bandungnya punya identitas, malah si manusianya yang nggak punya, jadi bahaya gitu. Betul. Nah, atau mungkin kita yang mungkin salah paham soal apa itu identitas gitu. Karena kalau gini, aku kemarin nonton diskusinya soal Usmar Ismail gitu ya, di waktu itu yang di acaranya Rumata Art Space, ada Mbak Mira, kemudian ada Mas Edwin, kemudian ada ada jurnalis Kompas bilang bahwa si Usmar pada saat itu di eranya berusaha untuk mendefine film nasional, film Indonesia gitu. Karena waktu itu memang transisi antara dari kolonial kemudian ke ke Indonesia yang merdeka gitu ya. Dan dia merasa bahwa mungkin bukan secara form gitu. Karena ketika kita lihat formnya, bentuk dari si film Usmar, itu dia sebetulnya banyak mengadopsi dari luar, karena dia waktu itu sempat sekolah di Amerika gitu ya, di Hollywood. Yang praktis pasti punya banyak pengaruh barat gitu ya. Nah tapi di area gagasan dia mendefine identitas itu bukan dari form. Kalau ini kan kita lihat mungkin stylenya, kamera worksnya gitu kan, yang durasinya, shotnya panjang-panjang gitu, atau mungkin tadi dengan gaya
swing apa ininya gitu. Nah, ini yang mungkin gua nggak tahu ya, tapi di area gagasan ini yang penting kita punya identitas, apalagi kita sebagai sebuah bangsa misalnya waktu itu ya mereka membaca pemikirannya Usmar. Nah, menurut kalian apakah itu juga penting untuk dimiliki oleh Bandung secara gagasan ya di area gagasan gitu. Makanya kenapa ketika dihubungkan dengan kondisi kota, makanya abis ini kita akan coba membahas Bandung baik-baik aja nggak sih buat kalian sebagai netizen ya citizennya gitu loh maksudnya gimana tuh, karena ya bener juga sih kayak gue nggak tahu ya kayak nggak ada yang merepresentasi aja gitu. Misalnya lu cari film yang membahas soal sosiokulturnya orang Bandung misalnya, itu jarang filmnya. Gua ngelihatnya jarang gitu. Nah, menurut kalian gimana? Perlukah itu diangkat ke dalam film dan perlu gitu loh maksudnya. Nah, mikir kan. Maksud gua gitu. Jadi bukan soal style, tapi soal gagasan. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang apa ya, yang aku perhatikan ya, maksudnya dari misalnya ngomongin Bandung lah gitu dan seniman-seniman yang hidup dalamnya. Memang kalau yang aku perhatikan dari awal aku pindah ke Bandung ketika kuliah dan memperhatikan berapa skena, kayaknya memang kecenderungan pengkarya di Bandung itu memang selalu ngomongin hal yang personal sebenarnya. Maksud arti kata personal itu apa ya, meriset diri sendirilah gitu. Ya mungkin itu nggak ada hubungannya sama geografis atau apapun gitulah. Iya. Dan aku juga pribadi, aku juga melakukan itu sebenarnya gitu. Maksudnya nggak terlalu membahas geografis tentu atau gimana gitu. Dan kayak emang yang jadi kekuatan dari apa ya, gagasan orang-orang pengkarya di sini adalah memang mereka menciptakan apa istilahnya, menciptakan style apa ya, bukan style lah, jadi apa ya, suatu hal yang berbeda lah gitu dengan orang lain gitu. Misalnya kalau orang ada satu seniman, kalau kursi kan bentuknya cuma kursi doang, dia mungkin kursi itu bisa jadi bentuk yang lain sama dia gitu. Yeah. Maksudnya itu kan jadi sesuatu yang berbeda gitu. Makanya aku juga melihat Bandung tuh secara gagasan kayak emang orang-orangnya bisa menciptakan sesuatu yang mungkin tuh jarang terlihat di gagasan-gagasan yang ada di apa ya, di daerah lain gitu. Walaupun aku pribadi sebenarnya makin kesini juga kayak mencoba mencari sebenarnya kayak apa ya, apa sih yang bukan mencari juga sih, kayak menganalisa diri sendiri sih, apa sih yang aku pikirkan tentang gagasan-gagasan, misalnya kalau misalnya ngomongin kota Bandung dan hal lainnya gitu. Walaupun sebenarnya tetap aku juga ingin membawakan gagasan itu bukan hanya tentang Bandung gitu. Maksudnya ketika orang Myanmar mungkin nonton, mungkin mereka bisa merasakan suatu hal yang sama gitu. Iya. Kan soalnya aku juga pernah lihat sih satu press conference dari saudara Austria namanya Jessica Hausner. Waktu itu ada wartawan nanya, "Mbak, kok Mbak nggak pernah buat film yang Austria banget?" katanya. Yeah. Terus dia ngejawab, ya saya buat film untuk kebutuhan universal gitu, bukan untuk yang Austria banget gitulah. Yeah, ya makanya kalau saya pribadi, mungkin saya mengambil kutipan dia gitu. Yeah. Gitu sih. Nggak tahu dengan teman yang lain. Kang Dani kan yang mungkin apa ya? Mungkin sering berinteraksi dengan apa ya istilahnya filmmaker yang deket banget sama Bandung tuh, gimana tuh Kang soal itu? Jadi sorry bukan nyebut miskin gagasan gitu ya, tapi seperti tidak pernah merespon persoalan sosial, persoalan kotanya gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Film ya, di film. Kalau di seni lain mungkin nggak tahu deh. Kalau dari saya pribadi sih sebetulnya saya pernah nanya sih juga ke sutradara Fajar Bustami ya. Karena dia kan mendirect sebuah film yang berlatar belakang di Bandung gitu, Dilan itu sendiri. Yeah. Ketika saya tanya ke orang lain gitu, ke filmmaker di Bandung, si Gary, kira-kira ini Dilan tuh bisa dikatakan sebagai film Bandung atau enggak gitu. Banyak yang beranggapan bahwa Dilan itu adalah bukan sebagai film Bandung, tidak mewakili gitu. Nah itu juga entah dari mana ininya, apa maksudnya sudut pandangnya yang memang ada benarnya, ada enggaknya juga, karena production house-nya juga dari Jakarta kan sebetulnya. Yeah. Nah, dari situ saya bertanya ke Fajar Bustami. Kang, deketin mic-nya Kang. Oh, oke. Segini ya. Iya. Jadi apa yang harus didahulukan sebagai seorang filmmaker nih? Saya orang Bandung. Mas, saya bikin film tuh ingin mengangkat nama Bandung gitu. Ya oke sih, dan maksudnya. Tapi maksudnya lu hanya di situ-situ saja gitu. Ketika kita beralih gagasannya lebih ke yang lebih luas, misalnya lebih ke konteksnya lebih ke nasional gitu maksudnya.
kita cari tema emang ceritanya dari Bandung tapi kita ini untuk produk ke nasional gitu. Itu lebih prefer, saya lebih ke situ sih sebetulnya. Iya. Daripada kita meributkan, kita harus mencari-cari di Bandung yang pada akhirnya gak ada, maksudnya gak ada hasilnya gitu. Lebih baik menurut saya nyari mengenjot produksi-produksi yang mengambil dari cerita-cerita dari tema lokal Bandung. Itu sih yang paling saya konsen itu adalah lebih ke produksinya. Entah itu dia niatnya untuk mengangkat film Bandung, entah itu atau apa, itu nomor sekian sih menurut saya. Yang jelas produksi aja lah dulu gitu maksudnya. Entah itu mau lokal mau Indonesia ya terserah. Toh Dilan juga yang 3 film di Bandung semua itu juga belum tentu bisa maksudnya Mengangkat gitu mengangkat Bandung dan intinya ini sebagai film Bandung loh gitu. Iya. Bahkan di FFB juga di Festival Film Bandung Dilan tuh gak masuk sama sekali sebetulnya, gak masuk sama sekali nominasi. Itu sih yang saya concern. Jadi antara ini film Bandung atau bukan, yang jelas ya udah produksi aja lah. Ketika misalnya Irfan nih bikin film panjang ternyata di nasionalnya 10 juta penonton nih. Amin ya Allah. Dia langsung di-mention, sutradara dari Bandung. Iya. Ini film Bandung, jadi kayak gitu sih. Iya. Lebih sering yang kayak gitunya, nantinya otomatis akan mengangkat Bandung itu sendiri sih. Iya. Oke. Mungkin seperti itu. Silahkan disanggah. Oke, paling nambahin ini aja sih, kayak tadi persoalan apakah Bandung miskin gagasan, miskin ide, menurut saya sih enggak sebenarnya. Kalau menurut saya sih enggak, karena kadang ya ketika kita selalu merasa film itu harus punya persoalan, misalnya isunya persoalan sosial atau isunya persoalan ini, mungkin Bandung punya cara pandang yang lain. Oke. Kadang kita menganggap mungkin persoalan itu bukan di isinya, tapi persoalan itu ada di bentuknya. Oke. Yang akhirnya kita jadinya mungkin bentuk-bentuk kita akan lebih banyak menemukan film-film yang ya tadi bentuknya kayak Rofi secara visual, wow ini beda dengan film-film yang udah ada gitu. Penangkapan gambar seperti ini itu tuh beda gitu. Terus masuk film saya juga pribadi, misalkan kenapa selalu floating semuanya dan ini gitu. Dan saya sendiri sih merasa bahwa ya itu tadi persoalan saya itu bahkan bisa jadi bukan di isinya aja gitu. Tidak harus dicerita tapi juga di persoalan bentuk itu pun menurut saya udah jadi persoalan juga yang harus diselesaikan gitu. Film kan harus menyelesaikan sesuatu kan sebenarnya. Iya, betul. Entah itu secara isu atau secara apa gitu. Itu tadi sih sebenarnya. Dan kedua mungkin juga ketika orang-orang mempertanyakan apakah film-film kita sudah merepresentasikan Bandung, menurut saya sih sudah. Sudah ya. Sangat sudah ya. Karena lagi-lagi kalau ngomongin ya misalkan apakah film Bandung sudah merepresentasikan identitas Bandung, yang akhirnya harus kita cari tahu pertama adalah identitas Bandungnya itu dulu apa. Gitu. Karena kalau kita lihat Bandung, tadi mungkin udah di-mention ya, Bandung itu mungkin kita awalnya dulu memang ada rumah singgah gitu. Dan kedua juga secara tradisi dan secara runutan seni gitu. Bandung itu memang tidak pernah punya seni tradisional sebenarnya ya. Betul sebenarnya. Kita itu adalah seni-seni tradisional yang ada di Bandung sekarang itu adalah resapan dari pinggiran-pinggirannya. Cianjur, Sumedang. Iya, gitu. betul. Gitu. Yang akhirnya juga membentuk Bandung itu memang tidak pernah punya perayaan tradisional. Betul. Kita selalu punya predikat Bandung adalah kota musik pop Indonesia gitu. Indonesia. Bandung punya satu band pertama yang melabelinya dengan label indie pertama di Indonesia gitu. Kita punya Kickfest yang akhirnya secara clothing nasional menggenjot clothing nasional gitu ya. Kita selalu punya gimmick-gimmick itu yang akhirnya menurut saya juga lari ke film, ke seni rupa. Jadi nggak cuma film sih menurut saya permasalahan ya. Di seni rupa juga seperti itu, punya persoalan yang sama gitu. Yang akhirnya kita selalu punya punya kecenderungan untuk menemukan gimmick gitu. Gimmick yang akhirnya itulah yang jadi muncul di film-film kita gitu, film-film Bandung gitu. Kita selalu mencari gimmick gitu. Iya. Makanya aku sih selalu seneng dengan gagasan bukan Bandung kota kembang tapi Bandung mah kota gimmick gitu. Kota gimmick, oke. Gitu. Jadi karena keberagaman gitu ya, keberagaman orang-orang di dalamnya gitu. Jadi justru inovasi bagian dari culture tadi ya. Culture-nya Bandung tuh adalah gimmick tadi gitu ya. Gimmick tadi, plastisnya itu tadi, terus yang perubahan-perubahan cepat yang selalu dimiliki sama Bandung itu sendiri yang akhirnya juga muncul di film-film kita sebenarnya. Dan lagi-lagi saya sih selalu percaya bahwa karya yang tidak punya konsep itu adalah konsep. Jadi ketika
Bandung tidak punya identitas, itu ada identitas sebenarnya. Identitasnya. Gitu. Oke. Ya. Gitu. Ini diperjelas ya. Artinya hari ini kayaknya sudah terjawab lah gitu ya persoalan kita di SBFF kemarin gitu ya. Artinya tidak punya identitas itu adalah identitas. Tapi bukan berarti kita nggak punya isi gitu ya. Ya kan film-film Bandung dengan isinya dengan stylenya masing-masing gitu kan. Oke, menarik. Oke, soal iya tadi kalau soal Bandung sendiri menurut teman-teman ini terlepas dari persoalan film ya. Mungkin di sini udah ada yang dari lahir di Bandung, gua sendiri dari 2015 sampai akhirnya gua punya KTP Bandung gitu ya. Dia merasakan Bandung yang seperti ini. Kalau menurut teman-teman apakah fine-fine aja Bandung ataukah mungkin ada persoalan yang perlu di ya ini mah sebagai warga negara aja, warga lokal lah, warga Bandung lah. Gimana? Sok, mungkin ada yang Mungkin Gilang dulu kali ya. Gilang banyak isu-isunya, isu-isu inilah permasalahan di Bandung nih. Masalah Kira-kira semua gimana, isinya. Lang? Cara mana memandang persoalan di Bandung terus akhirnya itu ditumpahkan ke dalam film gitu. Mungkin. Sebenarnya kalau ngomongin Bandungnya ya, Lik ya. Jadi Bandungnya itu sebenarnya kan uniknya seru lah gitu. Seru, Tapi bener. di sisi lain adalah Bandung itu kota yang sangat gelisah gitu. Sangat gelisah gitu. Kalau kita kemana misalkan jalan ke sini, oh kita nemuin satu kegelisahan gitu. Kalau saya pertama terjun, maksudnya bikin film, saya datang ke Dago, anjir, nah kayaknya itu menjadi kegelisahan sendiri. Di saat saya ngelihat mahasiswa ngamen gitu. Iya. Pasti kan ada kegelisahan ya, kenapa akhirnya mereka ngamen gitu, terus akhirnya itu bisa saya bikin jadi film gitu. Jadi di Bandung kalau setiap kita ngalangkah guys itu mah suatu kegelisahan yang itu akhirnya kalau ditangkap sama seorang kreator sebenarnya harus bisa menjadi sebuah karya gitu ya. Nah itu yang emang mungkin kelemahannya atau ya kalau tadi kata Irfan mah meren kita mah lebih ke bentuk gitu ya, nggak ke isi. Kalau Malik kan ke isi, kalau Irfan ke bentuk. Nah itu mungkin yang sebenarnya pertama saya lihat film-filmnya Ropi gitu yang 2016-an Eropa, anjir ya film naon sih gitu. Maksudnya karena saya sempat underestimate Ropi itu di tahun 2018 lah maksudnya. Kalau ini anak terus-terusan gini gayanya maksudnya karena saya sukanya dari isu berangkatnya kan. Kalau dia kan dari gaya kayak iya paeh budak menurut gitu. Dia nggak akan berkembang maksudnya nggak akan berkembang. Saya sempat underestimate gitu tapi dia terus konsisten terus akhirnya orang lain yang nyari isu di film dia gitu maksudnya. Dia mau nyampein apa ya gitu. Akhirnya saya juga ngulik oh ternyata kesini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin Bandungnya sebenarnya Bandung mah tidak sedang baik-baik saja karena di setiap sudutnya ada kegelisahan yang sebenarnya harus bisa kita capture dengan baik dan harus kita capture dengan ya sebagai filmmaker gitu sih sebenarnya mah. Itu yang saya lakukan di film-film saya yang akhirnya kalau tadi kata Irfan Bandung film harus menyelesaikan sesuatu ya. Kalau saya mah film harus melemparkan sesuatu gitu yang akhirnya saya bikin mahasiswa receh pada saat itu saya kasih jual mahasiswa receh gitu. Saat film saya rilis diputar nggak ada orang yang ngamen lagi tuh mahasiswa gitu maksudnya. Jadi saya menurut saya di saat saya berangkat film dari sebuah isu atau dari sebuah kegelisahan dari kotanya sendiri gitu. Di saat isu atau kegelisahan itu hilang, film itu akan dicari gitu suatu saat gitu. Di saat itu terjadi kembali, oh naonnya asa pernah kejadian ya iya teh gitu. Jadi filmnya hidupnya lama gitu. Yang akhirnya saya bikin mahasiswa akhirnya hilang, saya pernah bikin film tentang bendera di Bandung yang sobek-sobek itu akhirnya saya naik angkot lagi udah jarang gitu. Terus saya bikin tentang Mas lah kasarnya Pak Awal kayak gitu, akhirnya Pak Awalnya nggak ada banyak yang cari kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sih Bandung sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Iya pada dasarnya itu bagian dari persoalan kota lah gitu ya. Iya persoalan kota. Tinggal gimana kita nge-capture-nya sebenarnya. Iya betul. Nah dan lu tinggal di Bandung dari kapan tuh? Kalau di kuliah di kuliah di Bandung, sini, cuman sebenarnya sebelum kuliah juga kan kakek nenek pada di sini semua. Jadi kalau itu sih sebenarnya udah dari kecil sih, cuman bolak-balik Purwakarta, Bandung, Purwakarta, Bandung. Iya. Menurut lu gimana dan soal apa sih istilahnya film-film yang tidak menangkap isu-isu di kotanya lah kurang lebih begitu. Dan lu sendiri menganggap itu penting gak sih dan perlu ada di dalam film? Malah sebenarnya film-film aku nggak ada isu bukan isu yang besar gitu, bukan isu yang
yang ada di kota gitu ya. Bukan isu yang kota, misalnya aku ngelihat ada pengamen, tiba-tiba aku punya ide, enggak sih, cara aku berpikir bukan mencari isu, tapi emang menggali diri sendiri aja, apa kesukaan aku berangkat dari kesukaan dulu kan, terus habis itu dari kesukaan itu tuh aku mau dibikin seperti apa, itu tuh sebenarnya lebih daripada kita ngambil ya ini beda-beda kan ya. Cuman kalau misalnya aku memandang kalau misalnya aku mencari terlalu terfokus pada isu, dan sebenarnya aku pada isu itu tuh sebenarnya aku nggak tahu apa-apa gitu, dan tiba-tiba entah siapa presiden bukan atau apa, pokoknya tiba-tiba ngomongin tentang politik yang terlalu ini gitu, padahal aku tuh umur masih segini, masih muda, dan aku belum melihat dunia gitu, tapi aku udah ngomong tinggi soal politik gitu. Atau misalnya aku ngomongin hal-hal yang hal-hal yang pokoknya hal-hal yang inilah, hal-hal yang isuable. Isuable. Ya pokoknya yang seperti itu, malah sebenarnya ya itu, aku tuh bukan siapa-siapa, tapi ngapain gitu, maksudnya kalau aku berpikir ya, aku ngapain gitu ngangkat yang sebenarnya aku juga nggak tahu itu, nggak tahu gitu ya, nggak tahu itu gitu. Walaupun misalnya aku cari tahu, ya tetap aja itu kan berarti aku mencari gitu. Iya. Bukan mencari apa yang dicari di dalam diri gitu, tapi mencari apa yang di luar diri gitu. Iya. Gitu sih. Betul. Ya karena kan ini sebenarnya kan hanya persoalan gini ya, jadi ada beberapa soal kepekaan tadi gitu ya. Walaupun sebenarnya benar kata Irfan tadi, gue jadi setuju juga sih, maksudnya soal bagaimana orang merespon masalah itu kan beda-beda gitu. Ada yang mungkin direct gitu ya, ada yang juga dia mungkin harus muter dulu, sebenarnya tujuannya mah ke sana gitu. Terlebih kan yang gue coba pelajari juga soal bagaimana FOM itu nanti akan menemukan gagasannya sendiri gitu loh. Lu nggak perlu mikirin gagasan di awal, ketika lu sudah punya bentuk, tadi bisa jadi orang yang baca. Gue tadi menarik banget sih, Gilang bilang akhirnya orang yang membaca Rofi gitu, oh ini isunya. Dulu ada waktu itu sempat kita ngobrol di kantor, waktu pas anak-anak tim distribusi lu nanyain, gua kalau mau distribusi tuh harus tahu dulu film lu ini sebenarnya tentang apa gitu. Karena bingung, tapi akhirnya kita jadi membahas, jadi didiskusikan, akhirnya ketemu isunya tentang ini sebetulnya. Tentang ini gitu. Yang itu mungkin bisa jadi tidak disadari sendiri oleh Rofi gitu ya, tapi ternyata punya gagasan gitu. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu gaya juga gitu ya. Oke. Keren. Tepuk tangan nih teman-teman. Seru banget. Jadi intinya apapun ini ya, ini mungkin sebelum kita selesaikan sesi kedua ini, gue pengen minta dong ya mungkin kata-kata mutiara lah ya. Apapun lah, terserah kalian lah. Bebas mungkin soal menyemangati. Mungkin itu kuncinya lah ya, menyemangati diri sendiri dan mungkin juga teman-teman di luar sana yang pastinya melihat teman-teman itu sebagai role model lah gitu. Apa sih yang mungkin perlu kita lakukan bersama, bukan mereka lakukan bersama ya, kita bareng-bareng untuk demi film Bandung lah, untuk film Bandung nih, untuk film Bandung. Kira-kira gimana tuh? Teman-teman punya ini enggak? Apa yang ini mungkin disampaikan gitu? Ini apa, penutupan nih? Ya, penutupan. Closing statement kali ya. Ya buat ya sebenarnya aku pribadi juga merasa teman-teman di sini itu sebenarnya kan angkatan berkarya itu sama kayak aku kan. Mirip lah gitu, walaupun umurnya berbeda-beda gitu. Cuman mulainya bareng dan ya alhamdulillah untung masih ada di sini juga gitu. Gak kemana-mana gitu. Walaupun aku merasa regenerasi juga masih terhambat lagi gitu. Aku nggak tahu kenapa, ya mungkin nggak tahu lah kenapa gitu. Ya semoga ntar ada lagi lah kayak gini gitu. Cuman mungkin aku pengen ngasih saran aja buat mungkin orang-orang yang entah di sini atau di mana gitu, ketika mau mulai berkarya, misalnya kan kita ngomongin sutradara tadi kan, dan sutradara dan kota gitu. Ya maksudnya kalau memang punya passion sebagai sutradara dan berkarya di kota tempat kalian tinggal, ya mungkin itu bisa diasah lah dari
dari zaman kuliah gitu, biar ada waktu yang panjang gitu untuk mengeksplorasi diri gitu kan, maksudnya untuk menemukan diri gitu, dan sebenarnya harus coba ya maksudnya mau tinggal dimanapun ya coba berani aja gitu mengeksplor apa ya yang kita suka dan yang dekat gitu, jangan selalu terpatok dengan role model yang bagus gitu, misalnya oh film si A ini bagus ya jangan ditiru juga cara dia gitu, karena kan itu cara dia gitu, belum tentu ketika kita meniru cara dia itu akan bisa juga bagus juga ketika apa ya ketika udah ditiru gitu. Makanya ya buat film mah coba aja explore aja dulu sampai nanti pasti dinemukan titik jenuhnya di mana sih diri kita sebenarnya gitu. Oke. Nah, petuah nih. Ini kalau tambahan ya sebenarnya kalau ingin jadi seniman atau jadi filmmaker atau jadi sutradara apa yang penting sih sebenarnya kalau menurut orang sih jujur dulu aja sih gitu, jujur dulu sama diri sendiri minimal gitu. Karena di saat kita jujur membuat sesuatu ya karyanya akan jujur gitu. Jadi jangan sampai kita sebenarnya nggak suka bikin karya itu gitu, dipaksain gitu, akhirnya nggak jujur kan gitu. Jadi akhirnya ya itu mah ngejek naon sih jadinya nyieun gitu capek-capek gitu. Ya akhirnya intinya kalau mau bikin sesuatu ya jujur dulu aja sama diri sendiri yang akhirnya nantinya karyanya akan keluar sebagai karya yang jujur. Gitu sih, Pak. Jujurlah padaku. Oke. Kang Nani, enggak? Kalau dari saya pribadi sih sebetulnya untuk saat ini saya merasa bersyukur ya karena udah ada Bandung Film Komisi Film Bandung, terus ada FFP dan lain-lain. Maksudnya seperti yang saya tadi utarakan sih sebetulnya kenapa saya bersyukur atas hal itu adalah karena ketika teman-teman Irfan dan yang lainnya atau mungkin teman-teman yang di luar sini juga ya filmmaker di Bandung nanti tuh ada yang menaunginya gitu. Ketika ada yang menaungi otomatis ada yang menginventarisir dan bisa jadi maksudnya yaitu tadi ketika orang-orang mempertanyakan identitas Bandung karena mungkin gak ada ritme yang konsisten sih. Sehingga saya berharap nanti dari Komisi Film Bandung atau lembaga-lembaga terkait bisa mengharmonisasikan ritmenya sih supaya lebih konsisten. Dan untuk pesan kesan gitulah. Pesan kesan. Ya, maksudnya sih kalau saya lebih ke ya berkarya gitu maksudnya walaupun maksudnya banyak yang lebih bagus dari kita yang namanya berkarya mah bukan jelek atau bagusnya mungkin ya karena itulah diri kita, itulah yang diingat sama orang gitu ketika kita udah gak ada gitu aja sih. Iya. Innalillahi. Oke. Thank you. Kang Nani silakan Idan mungkin closingnya nih. Paling kalau misalnya aku jangan terlalu terpaku sama sesuatu yang hype gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang hype semua pasti jadi latah gitu, kayak tiba-tiba semua ikut-ikutan gitu. Ada ini yang naik, ini ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang hype, kalau bisa sih mungkin cari sudut pandang yang lain gitu. Jadi ya pesan aku sih mending sering-sering merasa lah, sering-sering merasa gitu. Jadi nggak terus-terusan lihat sesuatu yang sesuatu yang bagus terus ikut-ikutan. Jadi ikutin, harus intinya emang harus sering-sering merasa sih gitu. Oke, siap. Sering merasa. Oke, kalau saya mungkin menambahinnya mungkin ketika teman-teman ditanya bagaimana cara berkontribusi untuk film Bandung, menurut saya cukup dengan kalian membuat filmnya aja. Oke. Saya lebih takut daripada Bandung nggak punya identitas. Saya lebih takut kalau Bandung nggak punya filmnya. Gitu. Betul. Jadi sekali. saya ngerasa bikin aja dulu, bikin aja dulu, nggak usah takut untuk memulai apa gitu. Karena ya menurut saya cara kita membaca nextnya adalah nextnya mau ngapain, nextnya apa yang mau dibaca itu adalah ada dulu karya-karyanya dulu gitu. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Nah ingat tuh teman-teman. Jangan takut soal identitas, tapi takut nggak punya karya gitu ya. Oke, jadi harus terus berkarya. Oke, sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Keren banget hari ini obrolannya bergizi banget ya. Jarang-jarang nih ada, udah lama kita nggak ngobrolin kayak gini ya. Dulu reuni ya. Dulu kita sering ada obrolan. Tapi ini harus jadi kebiasaan sih menurut saya. Artinya
semoga dibikinnya kegiatan seperti ini bisa jadi apa ya, ruang lagi buat kita untuk saling tukar gagasan, tukar pikiran gitu ya. Karena dulu sering kita melakukan ini tapi sekarang sudah mulai berkurang ya. Tapi semoga ini juga bisa jadi awal yang baik lah gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, Gilang dari Kurva, kemudian ada Rofi dari Sinemora Pictures dan Dani Rahman dari Panas Dalam, Idan dari Sinemora dan Kak Irfan dari Rasa Malah. Terima kasih sudah hadir. Semoga sukses dengan karya-karyanya. Oh iya, gue mau ngasih bocoran nih. Mungkin nanti akan kita bahas di lain waktu. Tapi teman-teman, ini 5 sutradara ini sedang bikin project. Ini part of Bandung Film Initiative, akan bikin omnibus. Jadi tungguin aja. Jangan kemana-mana, tungguin aja. Kalau mau support nanti bisa calling kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you.